Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di Talk Show from Home edisi 8 Juni 2020 dan masih seputar buku Metabolic Conditioning, optimalisasi kondisi metabolik. Dengan saat ini pembicaranya adalah Dr. Siti Chandra, spesialis rehabilitasi medik, konsultan di RSUP Persahabatan. Ya. Beliau salah satu dia termasuk di garda depan di rumah sakit rujukan COVID, dan beliau banyak menangani pasien-pasien COVID seputar rehabilitasi medik, khususnya di daerah paru-paru area pernafasan ya, Mbak Siti. Iya. Oke. Mas Tio, saya serahkan kendali acara ke Mas Tio untuk lebih mengenalkan profil Dr. Siti Chandra ke audiens malam ini di TFH. Silakan Mas. Ya, terima kasih semuanya udah datang di acara TFH malam ini. Tanggal 8 Juni, masih bersama tim penyusun buku panduan optimalisasi metabolik untuk mencegah fatalitas COVID-19. Jadi kita akan TFH bersama para tim penyusun sampai nanti habis lagi 10-10-nya. Baru kita nanti gerilya cari nakes lain nih yang bisa kita interview. Siap. Mantap. Oke. Ya. Jadi masih membahas seputar COVID. Oh ya, mengenai SFH perlu aku jabarkan dulu nggak yang untuk besok, Mas? Oke. Aku kasih intronya nanti Mas Tio saat selesai menjelang selesai TFH nanti lebih detailnya, Mas. Jadi saat ini buat teman-teman sekedar informasi, seminar from home akan di-launch. Besok postingan link dan segala macam akan diposting Mas Tio di tempat biasanya, di wall pribadi, di grup-grup. Nah, di situ nanti semua yang akan berminat hadir akan masuk ke satu grup WA untuk memudahkan notifikasi dan reminder ya, karena itu evaluasi kita dari TFH sebelumnya, supaya ada satu tempat di mana semua peserta seminar from home nanti bisa dinotifikasi untuk diingatkan bahwa ada tanggal 14 Juni nanti ada seminar from home. Kapasitasnya akan di-upgrade dari Zoom peserta yang biasanya 100 akan ditingkatkan menjadi 500. Nah, jadi teman-teman anggaplah itu seperti seminar KF biasanya, tapi ini secara virtual. Dan perbedaannya dengan talk show from home adalah talk show from home lebih dalam pembahasannya. Kalau seminar benar-benar untuk ajang mengenalkan KF dan ilmu seputar di balik KF dalam bahasa awam, dalam bahasa sederhana. Tentu juga dengan para narasumber yang kece-kece yang selama ini sudah banyak berbagi, dan tidak cuma senior tapi juga para nakes juga. Seperti itu Mas, nanti detailnya akan Mas Tio lebih sampaikan pada saat akhir TFH ini. Berikut juga dengan teknis kecilnya, teknis kasarnya. Silakan Mas, monggo lanjut. Oke, ya. Berarti SFH dilanjut nanti penjelasan terakhir acara. Yes. Jadi sekarang kita lanjut ke masih mengulas seputar COVID. Nah di COVID ini kebetulan nih kita langsung sama yang ketemu oleh langsung berhadapan dengan datangnya pasien-pasien positif COVID, mulai dari yang bergejala, mungkin tanpa gejala, atau bahkan yang datang sudah mendekati fatal atau sudah fatal. Jadi nanti kita mau tahu ceritanya Mbak Siti Chandra mengenai bagaimana sih indikasi pasien-pasien yang datang, misalnya bener nggak sih kelihatan rata-rata yang datang itu yang cepat fatalnya dan sebagainya itu apa benar itu mengerucutnya ke komorbid, kelihatan dari parameter metabolik, contohnya obesitas atau manula atau memang udah dari riwayat gangguan sebelumnya. Itu kan pasti kan Mbak Siti kan pasti lebih sering lihat datanya. Jadi kan dari banyak mungkin TFH ini juga bakal bermanfaat nanti kalau udah di-share ke grup. Karena apa? Karena sekarang banyak muncul spekulasi. Jadi mudah-mudahan TFH malam ini dengan Mbak Siti Chandra yang benar-benar melihat lawannya langsung, siapa aja, ciri-cirinya kan karena udah setiap hari ciri-cirinya udah kelihatan nih mana yang menuju fatal, apa yang perlu kita cegah, dan mencegah spekulasi ketawa-ketawa mungkin
aduh ini new normal gimana ya, masih takut, atau kalau nanti kepapar gimana ya, apakah aku bisa bertahan, apa gimana. Nah, kan mungkin di para warrior sendiri juga Ada insya Allah was-was. walaupun insya Allah udah yakin dengan gaya hidupnya, merasa selalu sehat, jarang sakit, maksudnya udah mulai jarang sakit, nggak seperti waktu zaman masih makan karbo, tapi rasa was-was, misalnya was-was untuk keluarga yang belum KF karena susah dikasih tahu, ya namanya suami belum ikut KF, anak-anak. Nah, nanti mungkin dikasih tips-tipsnya bagi yang belum tercerahkan, terutama di lingkungan keluarga sendiri, pencegahannya bagaimana, mudah-mudahan bisa dikasih masukan juga. Oke, silakan Mbak Siti. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tio, mau pamer ini dulu, Mas. Ya. Udah bocor, Mbak. Tagline-nya mantap. Tagline-nya Mas Tio sama Dokter Piprim ini. Oh ya, enggak, sekalian aja deh, nggak apa-apa. Mumpung udah keluar tadinya aku juga kaget ada di grup top 10. Jadi itu tadinya fotonya aku kasih ke Mas Ebi. Aku bilang, karena kita belum posting kan, jadinya kita nunggu sampai lengkap foto para tim penyusun, baru kita posting bareng-bareng dengan tim penyusun. Tapi fotoku udah ada di grup top 10, terus juga udah Mas Pipin ternyata udah pakai, tapi nggak apa-apa lah. Tapi intinya nantinya itu insya Allah jadi kaos yang digunakan untuk tujuan non-profit, untuk mengumpulkan dana untuk donasi. Insya Allah kaos itu bakal, karena ini kaosnya itu terlalu bagus kalau hanya untuk hadiah, misalnya top 10, atau misalnya hadiah untuk SFH, seperti besok, dengan desain khusus. Kalau ini harus be a bad host itu harus benar-benar diviralkan kemana-mana. Kenapa harus menjadi host yang buruk di masa new normal? Karena dari resiko terpapar di new normal, kita juga harus siap menjadi bad host dengan cara metabolic conditioning. Makanya itu nanti yang rencananya be a bad host ini akan dipasarkan secara luas. Insya Allah harganya masih terjangkau, tapi bisa insya Allah juga mengumpulkan profit untuk acara komunitas ketofastosis peduli COVID-19, seperti misalnya dana sosial untuk garda depan, untuk sumbangan garda depan dan sebagainya. Oke, silakan lanjut Mas Siti. Ntar Mas, saya harus undo landscape dulu, wajahku hilang. Oh iya. Sebentar. Background. Virtual background-nya di off aja. Justru green hilang. Oh. Sebentar. Kebiasaan ngumpet Mas. aku malah belum tahu tuh cara pakai background, cara gimana tahu. Aku taunya Zoom itu taunya cuman begitu nyala nih using video, terus join internet, udah. Kalau mau lihat rame-rame aku mesti geser. Gitu. Tapi aku nggak pernah geser-geser. Virtual background-nya. Gaptek banget Mas Fata. Nah, aman. makanya kita punya Mas Budi sebagai IT-nya. Friend di sebelah. Untung ada teman ya. Iya biasa. Sesama warrior tapi ngumpet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaosnya sudah terbongkar ya Mas Tio ya? Iya, nggak apa-apa, pakai aja. Jadi selamat malam semuanya. Terima kasih dengan Mas Budi yang sudah mendahului solo karir tadi. Udah kewajiban host. Host yang baik hati. Jadi saya mau berbagi kalau ditanya tentang komorbid, yang paling banyak di tempat kami dirawat itu memang bukan karena infeksi COVID secara langsung, tapi perburukan akibat komorbidnya. 80% yang dirawat itu dengan diabetes. Beberapa silent diabetes. Jadi selama ini dia tidak tahu kalau dia itu diabetes. Begitu dirawat, karena sesak hebat, diperiksa semuanya, ternyata gulanya tinggi dan rata-rata nggak cuma 200 itu. Di atas 250 rata-rata. Dan dia tidak merasa diabetes selama ini. Jadi silent. HbA1c-nya juga melonjak tinggi. Sudah jelas di atas angka 10, beberapa banyak sekali begitu.
Kemudian indikator dari laboratorium karena adanya rapid, adanya swab, tapi kami tidak mengandalkan itu, kami lihat di laboratorium indikator, karena yang membuat perburukan secara klinis kalau indikator laboratoriumnya memburuk. Jadi kita lihat berapakah kadar dalam pemeriksaan darah itu ada hitung jenis leukosit, dilihat kadar limfositnya. Limfosit itu bagian dari sel darah putih yang untuk pertahanan secara kronis itu dilihat berapa jumlah monositnya, nama-nama sel darah itu di dalam sel darah putih. Kemudian kita lihat karena saat ini pesaing virus terbesar kedua setelah COVID adalah demam berdarah, kita perlu tahu apakah dia demam berdarah bukan COVID. Jadi di kami kalau dia ada riwayat demam 3 hari, kita akan periksa NS1 apakah dia positif. Kalau positif kemungkinan besar dia demam berdarah. Tapi kalau semua sel darahnya cenderung turun, trombositnya nggak terlalu turun, tapi limfositnya turun banyak, kemudian perbandingan antara yang namanya neutrofil dengan limfosit itu juga terganggu, paling mungkin buat kami adalah probable COVID. Kemungkinan ini COVID. Golden standard untuk menentukan COVID adalah dengan pemeriksaan swab. Jadi diambil sediaan dari nasofaring, diambil dari hidung atau diambil dari orofaring dari atasnya dinding kerongkongan, diambil dengan beras kemudian diperiksa. Untuk yang sejawat atau teman-teman semua kenal dengan disebut dengan tes PCR. Kemudian orang, aduh gimana nih saya positif atau negatif, apakah harus selalu saya tes swab? Buat kami sih, kalau kami klinis, kami lihat klinis. Yang membuat itu perburukan, seperti yang tadi dibilang Mas Tio, adalah komorbidnya. Karena COVID itu titik tangkapnya selain di paru-paru, dia juga ada di saluran cerna, dia juga ada di pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan dari mana ke mana kan semua ada pembuluh darah. Dan apabila terjadi konslet istilahnya, jadi sitokin storm itu muncul, konsletnya itu semua. Tidak hanya di satu tempat saja. Karena ada beberapa pasien yang swabnya positif, klinis lumayan, bersih, kami curiga jangan-jangan di saluran cerna. Karena dia anoreksia, artinya tidak mau makan, kemudian sariawan, dan masalahnya itu semua usus semua, masalah pencernaan. Ternyata orang ini memang ada komorbid. Dulu pernah diabetes, tapi tidak nampak sekarang. Tapi HbA1c-nya naik, meskipun tidak terlalu tinggi. Tapi jadi lebih kelihatan fatalitasnya itu pada yang HbA1c-nya tidak terkejar, kemudian silent diabetic tadi. Beberapa pasien yang dengan hipertensi pun sama, karena kan vaskulernya juga terganggu. Di kami paling takut kalau udah lihat dari awal, pertama nomor 1 ditanya ada diabetes nggak? Atau di keluarga ada diabetes nggak? Atau ada hipertensi nggak? Di keluarga ada hipertensi tidak? Beberapa orang yang tidak punya akses terhadap rapid ataupun terhadap PCR, kami minta cek darah dong, darah lengkap aja. Supaya kita tahu berapa sih kadar limfositnya, bagian dari leukosit yang hitung jenis itu ada basofil, eosinofil, limfosit, kemudian sel neutrofil, batang segmen, dan monosit. Itu kita harus lihat. Kalau monositnya jumlahnya naik tinggi, kemudian naiknya di atas angka 10, itu probable COVID, kemungkinan COVID. Karena pesaingnya COVID cuma demam berdarah saat ini. Yang lagi top leading untuk 2 virus di Indonesia itu COVID sama demam berdarah. Jadi kami pola berpikir kami di Bangsal seperti itu. Karena untuk pandemi itu semua kita anggap COVID sampai terbukti bukan COVID. Karena kita harus aman untuk pasien, aman untuk keluarga, dan aman untuk kami. Jadi kami punya Bangsal yang memang isinya bukan COVID. Jadi mungkin alumni COVID. Jadi para yang COVID yang kemudian konversi jadi negatif, kita pindahkan ke Bangsal untuk stabilisasi komorbidnya. Gitu. Karena pemeriksaan swab untuk jasad COVID tetap aja akan dibilang positif. Tapi stabilisasi komorbid itu yang membuat sesuatu kondisi jadi nggak stabil.
Beberapa pasien yang sebetulnya dalam tanda kutip saya sangat sukai di fase awal infeksi itu ada anoreksia. Orang kalau awal pilek atau flu kan pasti males, malaise, nggak mau makan, diem aja gitu. Makan hanya minum atau kalaupun makan cuma ambil yang cair-cair, sup. Itu saya sangat sukai. Jadi ini di sini saya bisa menekan dia jadi ke arah ketosis sehingga ini bisa speed up metabolismenya, jadi saya bisa perbaiki gitu. Biasanya saya minta ke gizi atau sejawat saya saran karena kalau saya bilang langsung diketokan pasti banyak yang protes karena itu tidak ada di protokol WHO. Jadi saya benar-benar menggunakan fase anoreksia itu dikasihnya sup aja dong atau ikan-ikanan aja. Itu jadi banyak di situ yang dengan alasan karena sore throat-nya, karena radang tenggorokannya mereka susah untuk menelan kalau itu makanan padat. Dalam kata lain kalau nasi atau bubur gak enak. Jadi mereka harus banyak yang cair. Saya minta sup, saya minta untuk diberikan ikan-ikanan gitu atau telur rebus dan biasanya diberikan dan pasien memang lebih enak menelannya itu. Ada beberapa orang yang disertai dengan meler pilek luar biasa. Halo? Stabil nggak, Mas? Sinyalnya Mbak Siti merah ya, Mas Budi? So far sih masih oke. Mas Tio tadi yang sempat agak turun. Sudah? Jelas? Udah bagus. Udah ya. bagus. Mas Tio yang agak nge-freeze nih. Sinyalnya lagi refill, Mas. Mas Tio sinyalnya kan. Iya, kalau di kami gitu, Mas Tio, Mas Budi dan sahabat semua. Jadi di kami kan intinya sih masuk ke rumah sakit memang karena kendali komorbid. Luar biasa di situ. Dan saya memanfaatkan fase yang anoreksia itu karena saya orang kalau udah sakit luar biasa biasanya manut. Nah, yang nurut di situ disuruh ngapain juga nurut karena dia ingin lebih enakan gitu. Yang repot buat saya itu saat dia perbaikan kemudian appetite-nya meningkat. Itu yang paling saya takuti. Begitu perbaikan, kadar klinisnya perbaikan, dia nafsu makannya naik. Wah, itu musuh saya itu di situ. Karena langsung berhadapan dengan menu yang tinggi itu biasanya ya. Sebetulnya bukan menu yang tinggi tapi gratifikasi dari keluarga itu loh, Mas, kaleng kongguan dan kawan-kawan dengan beragam isinya itu loh. Tinggi karbohidratnya itu. Yang meskipun kalengnya kongguan isinya bisa rengginang, bisa macam-macam itu kan semuanya karbohidrat. Tapi ini menarik ya, masalah komorbid ini kan kadang-kadang juga orang masih belum terlalu ngeh karena masih mindsetnya itu saya masih sehat-sehat, jadi patokannya itu masih gejala klinis yang belum muncul. Jadi kalau belum muncul gejala klinis, merasa tidak punya komorbid, merasa masih sehat-sehat. Tapi begitu tadi Mbak Siti Chandra bilang, yang paling mirip ini demam berdarah. Ya kan? Nah, itu juga sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu di situ. Ya kan? Eskalasi dari COVID-nya sendiri. Gitu ya. Termuda di kami saat ini yang masuk ICU 19 tahun, Mas Budi. 19 tahun. Hipertensi di atas 200 tensinya. Mungkin dia memang dia komorbidnya. Terus itu kan generasi micin ya, Mas Budi ya. Jadi yang makanannya begitulah, yang tinggi gula, tinggi pengawet, ya kayak gini. Dan waktu kami cek memang begitu polanya. Dan itu keluarga dia saat ini semua posisinya di Wisma Atlet. Sama, positif semua. Oke, Mas Tio sudah kembali hadir nih. Mas Tio? Ya, tadi sempat nggak stabil, Mas. Monggo, Mas. Ya, aku ngasih masukan juga. Tadi yang dibilang Mbak Siti Chandra betul itu mengenai inflamasi ya. Jadi inflamasi itu memang akar masalah segalanya dan makanya yang membunuh itu memang bukan COVID-nya tapi inflamasinya. Aku suka lihat ada postingan atau betapa COVID tidak berbahaya, yang berbahaya komorbidnya, ya itu betul. Tapi akarnya itu COVID itu pemicu inflamasi. Jadi gini, inflamasi itu
jadi orang punya comorbid pun masih bisa bertahan lama sebetulnya. Bisa ya mungkin life expectancy-nya kalau dengan low inflammatory, maksudnya low grade inflammatory-nya, mungkin kalau terkontrol diabetesnya ya tinggi tapi terkontrol, mungkin masih bisa bertahan lama sebelum benar-benar kronik banget. Tapi COVID ini seperti pemicu sumbu, inflamasinya dinaikinnya cepat sulit gitu loh. Jadi apa aja yang dia lemah di tubuhnya, contohnya hipertensi biasanya kemampuan dilatasi pembuluh darahnya nggak bagus, mungkin karena ada aterosklerosis dan sebagainya, atau ada problem ginjal misalnya, atau pokoknya intinya dilatasinya nggak bagus. Nah, hipertensi ini yang lebih cepat ke efek kalau menurutku, karena begitu inflamasi naik, tensi juga lompat. Nah, tensi yang lompat tiba-tiba ini kemana-mana efeknya. Bisa menyebabkan berbagai organ failure, bahkan stroke atau bleeding, itu kemana-mana. Tensi, biasanya hipertensi lebih cepat mengarah ke sesak biasanya kalau tebakanku. Kalau sejarahnya dia hipertensi, kemungkinan dia datang dengan gejala sesak lebih cepat. Karena itu efek utamanya dari inflamasi yang memicu hipertensinya meningkat. Terus kalau diabetes, nah ini diabetes dia akhirnya sesak juga. Tapi diabetes bisa kemana-mana nih. Ada orang jantung, inflamasinya memicu jantungnya yang udah punya problem jantung, jantungnya juga kalah. Problem ginjalnya kalah. Jadi di mana lokasi-lokasi dia, makanya mungkin mereka pada saat mortality mereka selalu berdasarkan penyakit bawaan mereka. Karena saat inflamasinya dinyalain, digedein, disitulah kekalahannya. Jadi contohnya, di kami disebut locus minoris, Mas. Jadi di situ tempat titik kelemahan dia. Ya, betul. Jadi case of death-nya, causa of death-nya itu berdasarkan riwayat mereka yang setelah. Jadi gini loh, kita kalau untuk orang awam bayanginnya gini, tubuh kita anggap aja itu ada berbagai macam organ, dikasih api, dibakar. Begitu dibakar, inflamasi itu panas kan. Nah, organ-organ yang udah lemah, itu kebakar lebih cepat. Tapi kalau organ-organ masih kuat, misalnya anak-anak mengalami demam, mereka mungkin karena organnya bagus semua, mereka bisa survive. Tapi kalau makanya manula itu rentan karena sudah mengalami senescence, karena penuaan sel. Namanya selnya udah aging. Jadi mereka manula itu juga berisiko tinggi karena saat inflamasinya digedein, ya karena dia menua ya, di atas 60 tahun, 70 tahun, itu pasti mereka juga gampang mengalami failure di berbagai organ, nggak cuma satu organ doang, karena mereka penuaan. Ya, kalau kami sebut itu, kalau anak-anak tumbuh kembang, Mas, kalau mereka tumbuh surut. Ya, betul. Karena mereka menuju organnya surut. Turun, iya. Iya. Tapi kasus di kami umur 80 tahunan survive semua, Mas. Karena pola makan mereka lebih baik. Oh, bagus. Daripada generasi nanggung. Berarti mereka retard aging. Betul, karena memang pola makan mereka lebih baik. Iya, bagus. Jadi malah awet tua, Mas. Bukan tambah tua, dia awet tua. Ya, pokoknya makanya sebetulnya inti dari buku COVID ini sebetulnya untuk semua infeksi alias untuk semua inflamasi. Jadi gini, kalau kita ngebahas sakit ya, kalau kita membahas namanya penyakit akut dan kronis. Akut dan kronis, ada yang bisa nebak nggak inflamasinya tinggal mana? Bisa. Ada yang bisa nebak nggak akut dan kronis inflamasinya tinggal mana saat mulai? No. Akut. Lihat di chat nih. Iya, akut infeksi. Infeksi itu inflamasi lebih tinggi dibanding inflamasi orang diabetes. Inflamasi infeksi lebih tinggi dibanding inflamasinya orang-orang dengan penyakit komorbid. Kenapa? Karena komorbid ini penyakit silent. Jadi kalau kamu kena virus, kena flu, kena apapun, kamu pasti ngerasain sakitnya. Tapi kalau diabetes, belum tentu kamu tahu kamu diabetes. Ngerti nggak maksudnya? Belum tentu kamu tahu kamu punya hipertensi. Belum tentu kamu tahu kamu punya penyakit komorbid. Itulah yang disebut silent killer. Inflamasinya, kalau kita nggak sadar diri, inflamasinya nggak terlalu gede. Kalau kita sadar, mungkin kita tinggal tidur atau makan karbo lagi atau minum obat, hilang.
Tapi enggak, kalau infeksi enggak. Infeksi karena akut, dia inflamasinya tingginya cepat, tapi turunnya cepat juga. Clear-nya cepat juga, resolve. Maksudnya infeksi itu kalau udah selesai penyakitnya ya selesai, nggak ada lagi. Jadi saya udah 8 tahun menderita malaria, saya sudah 8 tahun menderita COVID. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi saya sudah 10 tahun menderita diabetes. Ya, menderita diabetes itu bukan berarti dia inflamasi terus badannya selama 8 tahun. Enggak. Dia nggak berasa, tapi dia mulai terdegrade, sel-sel di tubuhnya terdegrade, maksudnya mengalami degradasi dari fungsi ya. Semua di tubuhnya itu mengalami degradasi akibat low grade inflammation yang dia paling cuma kayak nggak enak badan. Jadi gini loh, inflamasi itu kayak, aduh, mulai suka nggak enak badan kalau malam, suka gampang meriang, gampang pegel-pegel. Itu kan hal-hal sepele dibanding kalau kita kena flu yang benar-benar demam gini-gini gitu loh. Tapi begitu kita selesai dari flu-nya, selesai. Tapi rasa sakit yang berulang-berulang, badannya kayak kerasa berat, cepet capek. Ini kan bagi orang-orang umum kan dianggap biasa. Makanya iklan-iklan di TV banyak obat-obat yang pereda nyeri laku gitu loh. Contohnya aku nggak bisa nyebutin merek obatnya, tapi obat-obat pereda nyeri kan banyak di pasaran yang off the counter yang tinggal beli kan. Ada panas dalam, Mas. Iya, pokoknya orang banyak mengkonsumsi apapun yang meredakan supaya mereka nyaman kembali. Sebenarnya mereka nggak sadar. Mereka itu sedang mengalami low grade inflammation, dan ini berulang-ulang setiap hari. Rasanya kayak badannya gampang capek, apa gitu, tensi tinggi, dan mereka nggak berasa. Tapi itulah yang aku bilang, chronic disease itu inflamasinya nggak mengingatkan. Kalau infeksi, inflamasinya pasti ketahuan, kamu pasti lagi demam berdarah, kamu pasti lagi sakit COVID misalnya, atau flu. Itu pasti udah ketahuan karena kalau memang belum cukup cepat ya imunnya, itu langsung menunjukkan bahwa inflamasinya tinggi. Nah, survive terhadap inflamasi tinggi ini ialah regulasi respon imunnya harus cepat. Harus cepat-cepat meregulasi kembali supaya imunnya tidak over terus. Itu kalau kita ngomongin masalah yang akut, yang kita baru diserang, yang memicu inflamasi tinggi, kuncinya selalu terletak di respon imun sama regulasi imun. Tapi kalau yang chronic disease yang udah tahunan, yang low grade ini begitu diputar potensinya kayak diputar dengan penyakit akut diputar, langsung dia tadinya nggak merasa dia diabetes kayak Mbak Siti tadi bilang, nggak tahu kalau dia tidak terdiagnosa, dia cuma pegel-pegel doang, kenapa? Nggak pernah screening HbA1c dia, nggak pernah memperhatikan parameter metabolik dia, lipid profilnya dia nggak tahu, cuman aku masih sehat. Begitu kena gejala positif mungkin nggak bergejala, 7 hari setelah masa inkubasi, hari ke-8-nya sampai 14 langsung out. Gara-gara langsung tiba-tiba sesek, tiba-tiba neutrofilnya, tiba-tiba limfositnya drop. Jadi itu kayak gitu. Itu yang aku bilang inflamasi tinggi itu terjadi di penyakit akut seperti infeksi, tapi yang kronik justru malah nggak pernah mengingatkan. Tapi yang kronik ini yang fatal. Maksudnya gini, kayak anak kecil ditembak sama inflamasi tinggi. Dia mungkin anak kecil yang masih kuat, demam sampai 40 pun mungkin masih tahan. Coba orang yang udah komorbid suruh demam sampai 40. Kemana-mana. Nggak bisa kan? Memicu kemana-mana. Iya, karena efeknya kemana-mana. Jadi kunci intervensinya di sini sebetulnya apapun penyakitnya, mau itu akut maupun kronik, kita harus menerapkan gaya hidup anti-inflamatif. Nah, itu rahasianya. Jadi kalau yang tidak bergejala ODP, nggak bergejala OTG ya. OTG atau ODP itu tidak bergejala. Walaupun mereka positif, tapi mereka jatuhnya tidak ada inflamasi tinggi yang harus buru-buru diturunkan. Makanya kalau baca di buku, mereka puasanya malah lebih pendek. Jatuhnya kayak orang yang baru mau start KF. Tapi kalau orang sudah PDP, udah bergejala, inflamasi udah tinggi, ya kita cara meningkatkan antiinflamasinya harus cepat. Makanya puasanya 23-24 jam. Mumpung di anoreksia, supaya cepat turun dulu inflamasinya, jangan ketinggian. Nah, jadi kalau mempelajari di buku COVID itu, semakin dia tidak bergejala, semakin dianggap kayak newbie KF aja, ya udah startnya 16/8. Skip aja sarapan dulu. Tapi kalau udah bergejala, ya udah langsung 20 loh. Kok langsung levelnya kok puasanya panjang? Karena sekalian dia nggak bisa makan.
Kalau memang sudah tidak nafsu makan. bukannya karena dia sudah lebih jago adaptasi daripada orang yang udah 2-3 bulan KF masih harus buka jam 12 jam 1. Dia belum bisa manjangin, ada yang 6 bulan juga masih baru buka jam 2. Kok orang COVID kok langsung disuruh yang dari makan karbo kok disuruh langsung 24 jam. Mungkin kaget kan kalau lihat di bukunya. Itu karena kombinasinya dengan gejala PDP. Kombinasi dengan dia anoresitas yang dibilang tadi Mbak Siti itu makanya teknik-teknik yang dilakukan di buku itu ditujukan semuanya sebagai anti-inflamasi. Jadi di protokol untuk OTG yang 16/8 ya itu nggak ada bedanya sama KF, itu gaya hidup anti-inflamasi. Tapi yang 24 jam, yang 23 jam 24 jam itu intervensi langsung. Intervensi untuk menurunkan inflamasi dengan cepat, intervensi agar tidak nyambungnya ke cytokine storm. Karena cytokine storm itu ialah hyperinflamasi yang nantinya merontokkan berbagai organ yang tidak kuat di tubuh kita. Itu yang aku simpulkan. Jadi sebetulnya yang kita lakukan ini nggak cuma bukunya sih memang tulisannya untuk COVID-19. Sebetulnya di belakangnya diganti DBD bisa, dengue untuk dengue. Ya, mau ganti virus apa lagi nanti? Ganti apa lagi? Ini sebetulnya buku itu untuk berbagai jenis infeksi dan di protokol OTG untuk chronic disease. Kalau chronic disease, diabetes, nggak bisa langsung dipuasain 24 jam. Misalnya gini, ada orang, saya udah diabetes 10 tahun. Wah, udah lama banget 10 tahun. Kamu langsung puasa 24 jam ya? Nggak sanggup mereka. Karena mereka, walaupun dia diabetes 10 tahun, inflamasi mereka rendah segitu aja. Nafsu makan mereka juga belum hilang. Jadi aku bilang, jadi kalau inflamasi tinggi itu orang nafsu makan hilang. Tapi kalau orang inflamasi rendah, kayak digerogotin pelan-pelan, itu nafsu makan mereka masih tinggi dan mereka nggak berasa perlu berubah. Nah, itu salah satu cara berpikir untuk melihat fisiologi tubuh yang mesti dipahami para warrior yang mungkin tadinya nggak ngeh. Yes. Oke, silakan. Jadi di tempat kami itu bukan yang ringan-ringan ya, Mas. Kalau yang ringan kan masuknya ke Wisma Atlet atau ke rumah sakit yang lain. Yang pokoknya yang kelas-kelas perwira menengah ke atas lah sakitnya. Kalau di kami, jadi kalau masuk ke kami pilihannya cuma probable COVID atau confirm COVID dengan comorbid. Jadi yang ada di kami, tadi saya sempat baca chat sedikit kalau ada yang menanyakan apa nggak bahaya tuh yang semua dianggap COVID. Gimana kalau yang nggak COVID jadi COVID? Di pandemi, orang yang tidak COVID mungkin karena dia reaksi tubuhnya seperti yang dibilang Mas Tio tadi alert. Jadi nggak menjadi suatu yang manifest gitu, yang masuk ke dalam. Jadi sudah kalau untuk yang sistem tubuhnya dia tidak bisa merespon dengan cepat, otomatis akan menjadi suatu gejala karena kan ada titik reseptor yang akan dihajar oleh si COVID yang masuk. Gitu. Jadi kalau sampai di kami udah pasti ada comorbid. Di situ kami harus memastikan begitu stabil secara klinis dan kami yakinkan probable COVID-nya sangat rendah dengan dikonfirm dengan swab yang negatif. Kami akan pindahkan ke bangsal yang mantan COVID, jadinya yang COVID negatif. Kami COVID negatif, apakah COVID swab berikutnya bisa positif? Bisa saja. Bisa. Karena kan swab itu 70% cuma. Yang 30% bisa aja false. Oh ya, berapa lama hasilnya tuh, Mbak? PCR kalau sekarang alhamdulillah di Persahabatan kan ada untuk pasien sendiri, ada sumbangan dari BIN sekitar 2.000 cartridge iya. Dari sejawat-sejawat kita nih jawara mikronya ngelirik ke sebelah tapi ngumpet yang sebelah saya. Jadi bisa sekali tapi hanya untuk pasien kami sendiri, jadi bisa lebih cepat dan nggak sampai seperti dulu bisa 2 minggu, sekarang antara 2 sampai 5 hari bisa keluar hasil dan itu bisa menentukan untuk treatment. Karena kombinasi treatmentnya kan juga ditentukan itu Mas Tio. Kalau cytokine storm-nya masuk mempengaruhi pembuluh darah dan itu bereaksi dengan cepat, D-dimernya loncat luar biasa, kekentalan darahnya naik. Kekentalan darah yang harusnya normalnya di bawah 500 D-dimer itu bisa ribuan. Bahkan ada yang 16.000 dalam waktu 2 malam. Dan besoknya lagi kalau dia comorbid diabetes, tahu-tahu jempolnya hitam aja gangren.
Iya, makanya intervensinya dipikirnya, oh ini COVID menyebabkan ini harus dikasih heparin misalnya kayak gitu. Padahal enggak, rahasianya ya di inflamasinya. Kalau inflamasinya nggak tinggi nggak bakal mengental. Karena kadang-kadang jadi kayak ada treatment, oh nantinya kalau nggak ngerti apa muasal penyebabnya, semua yang udah terindikasi COVID kental nggak kental dikasih heparin lagi. Iya, kayak Ghostbuster Mas. yang dikejar tuh hantu, dia mau kemana-mana gitu dia. Iya. Jadi benar-benar tapi saat ini kan memang yang kami dididik di dalam kedokteran modern kan memang dari eksogen ya Mas, bukan endogen kan. Ya. Padahal semua sudah tahu, dalam semua kitab juga dikasih tahu Tuhan itu sudah pre-install obat di dalam tubuh manusia. Cuma ya itu tadi, jadi males kan Mas sistem adaptasinya. Karena tidak pernah dikembalikan sistem regulasinya. Jadi, betul. Jadi di situ ya saya berusaha mengambil dari simptom pasien yang ada aja. Jadi kalau memang dia merasa kalau dia begitu anoreksianya mulai perbaikan, appetite-nya naik, kemudian dengan aneka kaleng yang di mejanya itu dia coba, nanti paling saya coba kasih kurva saturasi. Lebih sesek nggak Pak dibanding kemarin sebelum makan segala macam sajennya itu? Sesek sih Bu. Apa karena begah ya Bu? Enggak. Rasain aja coba. Sebab sekarang sehari ini jangan makan sajennya ya gitu. Enakan mana? Saya cuma minta begitu karena kan secara awam ya Mas. Iya, betul. Jadi harus begitu. Jadi nego. Jadi di antara itu prasmanan yang ada di sebelah dia itu mana yang boleh dia makan, saya sarankan, saya suruh ngerasain aja ke badannya. Kalau dia tahu kan dia bisa memilih. Apa ada yang bandel? Ya banyak. Yang saya suruh lebih tua dari saya kan saya nggak mungkin marahin. Judulnya kalau dimakan yang sesek bukan saya Pak. Ya, jadi ya monggo gitu. Tapi saya bisa menyarankan kalau intake karbohidratnya tinggi, saya bilang sama Mas Tio kalau karbohidrat tinggi segala macam tinggi kan CO2-nya naik Mas. Saya kan bilang gitu. Pasien nggak ngapa-ngapain tapi kok sesek. Lah dari pagi makan apaan Bu? Bubur. Gitu. Jadi dia makan bubur terus makan nasi. Saya nggak makan apa-apa Dok, cuma bubur, nasi tim sama kue regal. Kan pasti gitu nyebutnya. Semuanya karbohidrat ditambah karbohidrat. Ditambah karbohidrat itu saturasinya turun, CO2-nya naik. Dia sesek. Padahal saya sudah istirahat dari tadi nggak kemana-mana. Itu Mas, yang itu yang biasanya saya minta untuk coba sekarang yang ini dikurangi, yang itu gitu. Terus kalau mau nyemil, kalau bagus mau kacang boleh, kalau ada kacang almond lebih bagus. Besok lagi dia baca kacang telur, sesek lagi. Itu belum bisa membedakan mana yang karbo dan enggak. Makanya di awam di Indonesia ini kayaknya kalau untuk mulai KF itu mesti tahu makronutrisi deh. Kalau orang makronutrisi itu paling penting. Jadi kayak kalau kita cuma nama agak bingung. Ya sama seperti aku, ratusan japrianku juga kebanyakan masih nanya nama makanan. Ini boleh dimakan nggak? Dikirimin fotonya, dikirimin. Saya beli ini boleh nggak? Zaman dulu lebih parah Mbak. Warrior itu zaman ini cerita doang nih, curhat. Zaman dulu, bayangin Mbak, member KF baru mulai dapat nomor telepon aku ke supermarket. Difotoin cepet aku. Ini boleh nggak Mas Tio? Kalau ini cepet, boleh nggak Mas Tio? Oh my god. Gimana handphone gue nggak jebol nih, suruh ganti foto bukan satu. Ini boleh apa nggak? Jadi makanya aku pentingnya belajar NF nutrition fact itu aku kenal kenapa. Kalau nggak habis aku disuruh bacain ini boleh apa nggak, dipoto NF-nya Mas, hitungin. Enak banget ya. Judulnya makronutrien tuh dia harus tahu nama-nama generiknya sebelum nama dagang ya Mas. Iya. Sama-sama kecap kan namanya macam-macam, nggak mungkin semua jenis kecap difotoin ke Mas Tio kan. yang penting asal kecap jangan kan gitu. Gampangannya kan harusnya begitu. Ya kalau dari makanan gula, kecap, tepung jangan. Tapi kebanyakan keselipnya orang-orang di tepung-tepungan. Jadi mereka merasa karbonya tuh ubi. Ada yang udah ngerti nih ubi, singkong, apa. Pokoknya makanan karbo yang secara real foodnya mereka udah tahu semua. Misalnya kayak ubi, singkong, beras, apa mereka udah ngerti. Tapi mereka kecolongannya apa? Sama yang olahan. Saya makan otak-otak, tapi otak-otak ikan loh Mas.
Ya otak ikan emang makan ikan aja. Emang bikin otak-otak pakai apa gitu. Ya kadang-kadang mereka banyak dulu. Saya makannya full hewani. Udah ngomong aku sama aku makannya full hewani. Bilang, contohnya dikasih pas ngechat aku dikasih lihatnya, itu kok ada otak-otak Mbak? Beli di mana? Di vendor? Enggak. Kan dia otak-otak ikan emang otak-otak ikan kenapa Mas? Lah, emang bikin otak-otaknya gimana? Kan lucu, pempek, somai, ya kan somai dari ikan Mas. Jadi kayak mereka itu kayak gimana ya? Mereka udah menghindari nasi, roti, mie apa-apa begitu muamal. Saya padahal udah makan sesuai dengan protokol, semuanya sumber hewani, otak-otak, otak-otak sumber hewani. Ya betul juga sih. Cuma kan olahannya itu loh. Jadi makanya apa itu real food? Kalau beli yang olahan, mendingan cari di vendor KMD yang udah pasti mereka yang ngolahin. Aman. Aman. Kalau olahan yang buatan pabrik, taruh di supermarket ya nggak mungkin dong olahannya pakai tepung keto atau apa yang mahal. Mendingan pakai terigu murah. Untung lagi. Iya. Itu. Kalau teman-teman saya lihat makanan saya, hah? Entuk ukur semono gitu, dapat cuma segitu. Kalau biasa dapat sekarung itu katanya. Membandingkan dengan kuantiti. Iya, emang harga nggak bohong. Iya. Makanya Mas Tio selalu bilang cheating itu yang berkualitas. Gitu. Jadi kalau sampai makan pun ya pastikan makronutrisi yang masuk tidak mengganggu. Tapi ini ada mahal karena berkualitas. Tapi ini ada satu pertanyaan nih, Mbak Siti. Ini saya menangkapnya ini pertanyaan yang sering muncul di daerah karena mungkin akses informasi yang nggak seragam, tapi nggak apa-apa, moga-moga lewat sesi ini. Jadi ini masalahnya bagaimana seseorang itu bisa kena infeksi, bisa positif COVID, tapi tidak ada gejala. Itu penjelasannya gimana sih? OTG, orang tanpa gejala maksudnya ya. Betul, sebetulnya kalau di dalam WHO cuma ada 2 kategori, probable COVID sama confirm COVID. Di kita aja banyak Mas, macam-macamnya. Jadi di kita pokoknya judulnya itu semua ada COVID. Ada COVID yang dalam jumlah virulensi. Jadi kalau kita sebut viral load virus di dalam badan kita itu, beban virus di dalam badan kita ini kan di zona pandemi itu udah pasti ya, kita kan napasnya kan nggak dibagi-bagi ya Mas, udaranya jadi satu kan. Nah, jadi pasti ada yang kesedot di kita, kesedot yang lain. Kan kayak musim flu. Bayi lahir aja apa yang dikerjakan nomor 1 bersin kan kalau di kita. Makanya bayi di Indonesia itu lebih kuat daripada bayi di luar, di Eropa, di mana-mana. Udah dikenalin sama virus influenza dari pertama. Lahir bersin, pilek, nanti grok-grok, HRP, pasti 2 hari 3 kali seminggu pertama kayak gitu, yang diuap, yang di ini. Karena dikenalkan itu langsung secara alami di training, yang dalam tanda petik herd immunity dan lain-lain itu kita udah biasa sama tipes dan lain-lain Mas Tio ya. Anak Jakarta yang dulu mantan makan macam-macam itu pasti udah terbiasa itu. Jadi tubuh kita sudah alert sama itu. Orang-orang yang disebut dengan orang tanpa gejala mungkin beban virusnya nggak terlalu tinggi. Kalau diperiksa dia positif karena mungkin masih ada yang nyangkut di orofaring atau di nasofaring dia. Bisa juga itu sudah COVID mati. Karena virusnya sudah mati karena pemeriksaan itu dia cuma bisa mengatakan ada COVID di situ, tapi dia nggak tahu tuh COVID itu COVID hidup apa COVID mati. Nah itu, jadi jangan takut. Kalau buat kami OTG tidak masalah, asal yang dideketin OTG itu bukan orang komorbid. Nah, betul. Yang bahaya tetap komorbidnya. Iya, tujuannya itu kan kita berempati sama orang komorbid di sekitar supaya jangan tertular. Makanya social distancing, pakai masker. Karena ya cara kita menyayangi orang lain jangan begitu gitu. Jaga kebersihan, cuci tangan. Mungkin di antara yang sekarang bergabung ada berapa orang ya, Mas Budi? Total 83. Yang paling rajin mandi saya, Mas. Ya iyalah, bolak-balik bangsal COVID, ya iyalah. Ngaku aja deh, ngaku. Tetap nggak nambah putih Mas, tetap ya Mas. Yang putih kaosnya dari Mas Tio, makanya saya pakai. Jadi karena memang itu coronanya kan pecah kan oleh sabun, jadi yang kita bisa kerjakan begitu ya udah jaga kebersihan, standar kebersihan yang harusnya memang
dikerjakan. Saya beruntung karena rumah sakit kami kan memang rujukan untuk infeksi dari tadinya juga dari difteri ke kami, TBC ke kami gitu. Jadi sudah lumayan biasa lah kalau disuruh cuci tangan sebelum dan sesudah. Biasalah kalau dibilang jangan pegang-pegang kalau tangan nggak bersih gitu. Mungkin untuk orang baru ya. betul, karena memang yang menjadi suatu budaya itu yang pertama kan memang dipaksa, Mas. Mau nggak mau, kalau dipaksa setengah diancem, kalau nggak mau nanti ketularan loh, kan gitu. Setelah dipaksa kan terpaksa sih saya cuci tangan kan, saya nggak mau sakit. Berikutnya lagi baru tuh jadi biasa. Mungkin kami sudah di tahap biasa, jadi untuk menjadi suatu budaya lebih gampang. Berarti kalau bisa dibilang kita yang KF ini pun bisa jadi masuk kategori OTG ya? Bisa, tapi kondali komorbid kita kan bagus, Mas. Makanya ini kaosnya ini tak pamerin ini loh. Be a bad host supaya itu kan. Iya benar, kalau nggak ada komorbidnya kan berarti kan be a bad host. Iya, makanya yang saya bilang ojo gelem ditemploki COVID gitu loh, Mas. Kalau mau nunut ke kita boleh, tapi nggak tak kai makan gitu. Iya betul. Ya terpapar sih pasti mungkin ya. Jadi apalagi saya ada di sarangnya Mas saya pawang COVID. Tapi selalu jadi bad host-nya. Jadi iya. kalaupun masuk ya sebentar ya keluar lagi ya karena. Makanya saya biasanya infokan ke yang para pemuja karbo itu Pak. Jadi ngasih makan virus ya kalau mereka lagi makan-makan yang tinggi karbo. makan virus. lagi ngasih makan virus ya. Waduh, baru mikir. Nanti mereka intinya gini. Ya kalau nggak makan nasi nggak ada tenaga dong. Nanti gitu dibalasnya. Makanya kan saya suruh nyoba. Lah tadi sebelumnya seminggu nggak doyan makan masih nggak apa-apa. Iya betul juga kan. betul. Oke, ini ada pertanyaan, ada yang sudah resen dari Mbak Reni Anggraini. Halo Mbak Reni. Ya. Ini sepertinya di Bukit Tinggi nih Mbak Reni. Halo Mbak Reni Bukit Tinggi. Mbak Reni Bukit Tinggi. Tempatnya Dokter Ferdi ini Bukit Tinggi. Halo Mbak Reni. Mbak Reni nakas juga kan? Iya. Iya kan tempat Dokter Ferdi ada. Saya dari Padang, Mas. Oh, dari Padang. Iya, Mbak Reni. Iya. Ya, silakan. Ini mungkin di luar sedikit dari COVID. Ini ada salah satu warrior Padang. Dia sudah jalanin KF itu selama hampir dari 2 tahunan. Selama ini kan dia memang ada riwayat DM, diabetes, kemudian udah komplikasi juga ke matanya. Sudah jalanin berapa kali operasi matanya itu sempat ada kayak garis-garis gitu. Nah, setelah 2 tahun dia jalanin KF, kemudian kemarin itu dari yang tidak bisa puasa sama sekali, tahu-tahu dia bisa puasa gitu Mas. Nah, kemarin itu pas dia setelah 2 tahun tuh, dia tiba-tiba drop, unfall, masuk IGD kena stroke. Kena stroke sampai akhirnya fisioterapi, nggak bisa jalan, pakai tongkat gitu Mas. Sampai sekarang itu dia tetap masih bolak-balik keluar masuk rumah sakit gitu Mas. Fisioterapi. Memang sih waktu dia KF dia kan memang semangat itu Mas, semangat dia karena sudah banyak yang dia rasakan. Banyak yang dia rasakan, banyak manfaat yang dia dapat. Kemudian dari yang tidak bisa puasa, Dan memang akhir-akhir sebelum dia drop itu dia sempat cheating. Ada makan apa gitu anaknya bawa gitu loh. Jadi itu yang bikin dia langsung drop masuk ICU gitu loh Mas. Jadi sekarang pun sebenarnya dia sekarang masih mau untuk KF lagi, cuman karena harus terapi, harus minum obat, suntik insulin. Kemarin malah masuk rumah sakit lagi, drop insulinnya dari tadinya malam dia cuman sempat 140-an, atau paginya itu sempat sampai 300. Sampai 300 insulinnya. Jadi insulin 300, gula darahnya. Ya, gula darahnya. Gula darahnya. Jadi dia sebenarnya mau lagi kembali KF, cuman ini takut buat mulai karena keluarganya
agak gimana gitu loh Mas. Jadi saya untuk ngebimbing dia, iniin dia tuh juga gimana ya, dia bilang, Uni kalau mau ini, ntar dulu deh nih, iniin dulu deh ininya, tapi aku mau lagi, Ren, mau coba lagi gitu loh, karena Iyalah, ini badan dia kan nggak enak kalau sekarang. Kalau dulu kan enak badannya. iya Mas, jadi motivasi dia sebenarnya pengen lagi Mas, cuman obatnya ini banyak gitu loh Mas. Dia kembali lagi ke obat yang satu kresek itu loh gitu loh. Ya, ya karena kalau di rumah sakit ya senjatanya eksogenes seperti yang Mbak Siti bilang tadi. Apapun yang dilihat, apapun darahnya kental, saya kasih obat. Ininya tinggi, saya kasih obat. Ininya tinggi obat. Kalau dulu kan intervensinya kan cuma dengan KF, alhamdulillah 2 tahun dia gitu. Cuman setelah 2 tahun ini, dia punya kesalahan. Nah, kalau kesalahannya kalau aku rasa sih bukan cheating aja. Kalau cheating biasanya efeknya mual-mual, nggak bakal instan langsung stroke kayak gitu. Nggak ada orang cheating langsung instan langsung stroke. Ya itu dia Mas. Nggak mungkin. Aku nggak percaya kalau dia begitu cheating kemarin terus 2 hari kemudian stroke, bohong. Itu dia bohong. Jadi faktorial utama, bahkan ya aku bisa bilang, bahkan orang yang sudah KF sekalipun nggak pernah cheating pun bisa stroke. Ayo. Kenapa? Apalagi kalau dia masuk ICU, pembuluh darah dia pecah. Iya. Pasti pendarahan. Pasti kalau dia bilang dia stroke masuk ICU, pembuluh darah dia pecah. Itu udah ketahuan tensi. Udah nggak bisa ditolak lagi tensi. Tensinya lompat. Itu antara dia kombinasi keletihan, begadangan, ya cheating juga mungkin. Lama-lama tensi tingginya nggak berasa, tiba-tiba dar, kolem. Jadi jangan kira puasa nggak makan karbo terus tensimu bisa normal, salah. Gak usah tidur aja. Coba aku mau lihat orang KF 3 hari WF nggak makan apa-apa. Biasanya kan 3 hari itu kan kalau nggak makan apa-apa 3 hari tensinya bagus tuh. Malah cenderung rendah kalau WF 3 hari. Tapi kalau WF 3 hari nggak tidur, sekalian nggak tidur, coba cek tensinya kalau kaget. Ayo kan. Nah, jadi kenapa aku selalu memberi 5 pilar? Jadi kadang-kadang orang cuma mencari jawaban cuma di puasa dan tidak makan karbo. Pembatasan kalori dia tidak makan karbo. Itu dia sudah merasakan kesehatannya. Walaupun dia nggak olahraga, nggak apa, pasti udah merasa enak, badannya enteng, apa-apa. Tapi mereka tiba-tiba ada masalah berlarut-larut yang bikin dia stres, tiba-tiba dia tidurnya terganggu karena satu hal apapun, dan dia keletihan, atau si begadang jadi keletihan. Ya kalau faktor olahraga, faktorial lah ya. Tapi stres, pikiran, tidak tidur, itu pengaruh tensi. Jadi kebanyakan kalau ada orang KF tapi dia stroke, faktornya belum tentu cheating. Ya oke, gula darah, kalau cheating awalnya itu karena begitu gula darah lompat. Jadi gini, fisiologinya orang makan karbo, kemasukan karbo besar tiba-tiba gini loh. Ini aku mau cerita fisiologi cheating. Ada nggak orang cheating makan nasi merah? Ada nggak orang cheating makan oatmeal? Orang cheating itu makannya yang karbo cepat serap. Kenapa? Dia cheating karena nggak tahan. Yang dia makan pasti yang enak. Ngapain gue mau cheating pakai nasi merah? Nggak ada enaknya, mendingan nasi putih. Bener nggak? Ngapain gue cheating makan oatmeal? Mendingan gue makan bubur ayam. Yang udah jelasan enakan. Jadi karbo cepat serap yang high glycemic itu nikmat, itu yang menggoda kita untuk cheating. Sedangkan kemasukan karbo dalam jumlah besar di mana tubuh kita sebelumnya sudah dilatih untuk hemat gula. Kalau kita ketosis kita harus hemat gula nggak? Harus. Kalau nggak hemat, kalau kita ketosis tapi nggak bisa hemat gula, habis ototmu buat gula. Makanya kita bisa masak sparing, kenapa? Karena kita menghemat-hemat gula buatan liver. Karena yang buat gula cuma liver, gluconeogenesis. Dimasukin gula dalam jumlah besar dan high glycemic tiba-tiba, kaget. Efeknya apa? Lompatan gula darah ini memicu inflamasi. Inflamasinya, ya, inflamasi sistemiknya biasanya paling gampang ialah yang terpengaruh inflamasi. Contoh gini, contoh COVID. COVID itu kan begitu menginfeksi, kan meningkatkan inflamasi. Kalau nggak percaya, tanya Mbak Siti Chandra. Pasti banyak yang datang dengan kombinasi diare, mencret, atau apa masalah mual-mual, asam lambungnya tinggi, dan gejala inflamasi awal itu kenapa inflamasi itu memicu anoreksia? Kenapa orang kok kalau inflamasi tinggi, demam kok bisa anoreksia ya? Kenapa? Efek inflamasi itu langsung ke lambung, langsung ke usus itu rentan sama inflamasi. Makanya dia juga jadi nggak nafsu makan. Nah, jadi inflamasinya pertama kali dari cheating itu ialah selalu lambung. Asam lambungnya mual,
Nah, baru tuh dari situ sistemik tuh kemana-mana, mulai keringat dingin, mulai apa, pusing kelingan, baru lari kemana-mana. Karena gula darahnya belum turun-turun tuh, karena yang membuat inflamasi itu efek hiperglikemianya. Tapi overall kalau sampai dia stroke, berarti memang pembuluh darah dia sudah ada rentan di masa lalu. Karena dia diabetes sudah lama, pembuluh darah dia rentan. Begitu kena tensi tinggi, pecah. Makanya Mbak bilang lapor masuk ICU. Begitu di ICU, treatment standar sana, ya semuanya kembali karbo. Tapi pada saat kembali karbo, masih melihat tubuhnya intoleran terhadap karbo, gula darah tinggi, dia bingung. Wah, berarti kalau jawabannya orang yang nggak ngerti kalau dia ketose apa? Tambahin insulin. Iya, benar, Mas. Suntik insulin ya, Mas. Ya, karena dia kan nggak ngerti. Karena yang nge-treatnya dia kan nggak ngerti kalau tubuhnya dia tuh masih intoleran, walaupun nantinya akhirnya toleransi sama karbo, tapi lihat awalnya masih nolak karbo yang masuk. Wah, sampai insulin. Padahal tubuhnya tadinya tuh sudah memang dilatih untuk menolak gula. Dilatih untuk hemat gula, tapi sekarang dimasukin gula. Makanya dia malah dipaksa insulin supaya neken maksud untuk menguranginya lagi. Tapi badannya nggak karuan sekarang, dijamin. Badannya nggak karuan. Iya, karena ya itu udah pasti. Cuman ya gitulah, karena ketidaktahuan mengenai fisiologi ini yang membuat ya dari sisi keluarga. Jadi ini kadang-kadang gini loh. Nggak makan karbo itu suatu hal yang sangat biasa. Tapi kadang-kadang dihubungkan dengan hal yang aneh-aneh. Maksudnya gini, wah ini orang stroke nih, sebelumnya dia keto, karena keto itu hal yang baru. Nggak makan karbo itu seakan-akan orang yang di sekelilingnya makan karbo, dia sendiri nggak makan karbo. Jadi kalau lu kenapa-napa, pasti gara-gara lu nggak makan karbo, kan? Ngerti nggak maksudnya? Iya. Kenapa keto itu gampang dipojokkan? Karena keto itu unik. Di mana-mana semua nelen karbohidrat, yang keto tidak nelen karbohidrat. Kalau dia kenapa-napa, ini gara-gara keto. Itu emang disalahin, benar, Mas. Nah di sekeliling kita yang masih pada makan karbo, lu kenapa? Lu sakit apa? Diabetes. Gara-garanya nggak tahu. Gara-gara nasi. Gara-gara nasi kali. Gara-gara sih enggak. Tuh kakak gua, abang gua, adik gua makan nasi gak ada diabetes, emang gua sendiri yang diabetes. Berarti bukan gara-gara nasi, kan? Lucu kan? Nah, kalau kita balik gini, tuh teman gua keto stroke, bilang gitu. Berarti ribuan orang di KF stroke semua ya? Ayo, kalau dibalas gitu mau gimana? Kan lucu kan? Jadi klausanya disamakan dengan sesuatu yang ya memang kita minoritas, tapi kadang-kadang kita itu minoritas, tapi alhamdulillah banyak mereverse berbagai macam penyakit. Dan kalau mau jujur ya di KF itu semua orang yang udah hopeless, yang udah sakit ke KF malah jadi konsisten. Yang bisa tahunan pasti pernah sakit. Bener nggak? Yang bisa tahunan rata-rata karena mereka sebenarnya punya riwayat penyakit. Konsisten KF kalau, sama konsisten HC, Mas. Ya, nanti begitu dia ada relapse penyakit lamanya, ada relapse ya. Bukan jadi gini. Bukan orang ikut KF nggak pernah kena stroke, ikut KF sebelumnya dia sehat, nggak ada jantung apa, tiba-tiba ikut KF kena jantung. Nah, itu baru tanda tanya. Tapi kalau dia relapse sesuatu, muncul kembali, dulu pernah DM, udah tahu kan larinya kemana. DM itu kan sejarahnya ujung-ujungnya kalau nggak ginjal, stroke, jantung. Ya kan, udah ada riwayatnya gitu. Kalau dia benar-benar 5 pilarnya bagus, inflamasi rendah terus, agak aneh kalau ini sampai terjadi. Agak aneh kalau dengan KF tiba-tiba malah muncul chronic disease. Jadi gini, orang bisa sakit diabetes, jantung, ginjal, itu kenapa? Low inflammatory. Jadi low grade inflammatory yang kita nggak tahu-tahu tiba-tiba organ failure di mana-mana. Nah, kalau KF menyebabkan kayak gitu, berarti KF bukan gaya hidup anti-inflamasi. You know, logiknya. Yang merusak itu semua kan inflammatory disease yang undetected, chronic. Nah, kalau bertahun-tahun kita konsisten KF malah jadi jantung, ginjal dan sebagainya, berarti gaya hidup kita inflamatif banget ya, rusak dong. Sedangkan kita aja malah badannya enteng terus, nggak gampang capek lagi seperti zaman makan karbo, kan agak nggak masuk akal gitu loh. Makanya the idea of KF ini, kayak hidup membatasi kalori dengan puasa dan pembatasannya dalam makan dan tidak makan karbo, ialah membuat tubuh kita menekan berbagai macam inflamasi. Kenapa? Karena inflamasi di tubuh orang yang jarang makan, inflamasi tinggi di inflamasi yang sering terjadi di tubuh orang yang makannya terbatas,
di tubuh orang yang tidak makan karbohidrat sehingga gulanya harus bikin sendiri karena nggak makan karbohidrat, itu namanya segala jenis inflamasi harus bisa ditekan oleh tubuh sendiri. Bagaimanapun caranya, tubuh harus bisa bersama menjalani KF harus bisa menekan inflamasi ke level terendah. Kenapa? Karena inflamasi itu boros. Resep utama inflamasi itu ialah boros gula. Kalau tubuhnya selalu inflamatif sepanjang jalan KF, kebutuhan gulanya nggak pernah habis dong. Habis dong otot dia. Sedangkan untuk maintain agar ketosis ini bisa jangka panjang, bisa maintain fungsional kita, yaitu maintain supaya otot nggak dirontokkan untuk buat gula, semua inflamasi harus low. Itulah yang menyebabkan tadi gini. Kalau tubuh kita di-challenge dengan kondisi tidak selalu makan, tubuh kita di-challenge dengan tidak makan karbo, dua-duanya berhubungan dengan penghematan gula, apapun yang butuh gula, semua ditekan. Semua proses yang butuh gula ditekan. Proses anabolik yang pembelahan sel cepat, pertumbuhan sel abnormal, sel imun yang inflamatif sifatnya, inflamatif di mana-mana. Ini kalau masih ada disingkirkan dulu. Bahkan sel-sel yang sudah menua, jadi ini, sel yang sudah menua itu sifatnya inflamatif. Jadi gini, orang dari kecil, muda sampai tua itu ialah peningkatan inflamasi. Ya, itu hukum grafiknya. Semakin tua seseorang, semakin tubuhnya inflamatif. Semakin tubuhnya degrade. Itu konsep basicnya kenapa manusia ialah mortal. Manusia bukan immortal ya, manusia itu mortal, pasti mati. Ujungnya pasti mati itu ialah inflamasi. Karena kombinasi aging sel yang makin tidak memiliki sel yang fungsionalnya sudah turun, respirasinya, mitokondria. Ya, jadi kan sebuah sel di tubuh kita, apapun selnya, mau sel di mata, sel di jantung, sel di usus, sel di ginjal, dimanapun selnya, saat kita tarik umur kita sampai 200 tahun, anggap aja kita hidup sampai 200 tahun, kita pakai mesin waktu mundur, ambil sel kita waktu umur 17 tahun, ambil sel kita umur misalnya 100 tahun. Dengan sel yang sama-sama ngambil sampel sel jantung, diteliti, lihat jumlah mitokondrianya. Pasti mitokondrianya menurun. Mitokondria digunakan untuk menghasilkan energi respirasi. Oh, jadi kalau selnya, penuaan sel itu berarti menurunkan jumlah mitokondria ya. Kalau dibandingin apple to apple, umur 17 tahun dengan umur 100 tahun, di sel yang sama, apa yang beda? Jumlah mitokondria. Respirasi terganggu. Oh, kalau jumlah mitokondria sudah berkurang, terus density-nya juga sudah mulai berkurang, artinya dia sudah tidak efisien menghasilkan ATP untuk energi, artinya dia lebih banyak menghasilkan apa? Radikal bebas, ROS. Oh, berarti kalau dicek lagi, oh, ROS-nya lebih tinggi sel yang tua dibanding sel muda. Ini apple to apple melihat penuaan, aging. Dan apa yang terjadi dengan yang ROS-nya tinggi dan mitokondrianya ini? Sel ini gampang memicu inflamasi. Yes. Nah, jadi kalau secara overall tubuh orang 17 tahun dengan tubuh orang 80-90 tahun, anggap aja dengan pola makan bagus, tetap bagus. Jadi gini, walaupun kita makan sebagus apapun, tapi kita pasti kan mortal kan. Ya. Pasti nggak mungkin kita bisa berumur seperti 17 tahun terus, walaupun aku kelihatan 17 tahun, tapi jangan pede dulu. Pede amat ya, Mas. tapi pasti... Onderdil cuma dikasih 1 set, Mas. Iya, tapi onderdil dikasih 1 set doang. Betul, pasti ada titik agingnya secara kelihatan di luar muda, tapi pasti ada titik, ada perbedaan dengan umur kita sebelumnya. Nah, kalau kita mau compare benar-benar, yang gampang terlihat itu ialah apa? Mitokondria yang berkurang, jumlahnya, density-nya mitokondria juga menurun, artinya dia tidak efisien di oxphos-nya, oxidative phosphorylation-nya, terus sudah mulai banyak. Setiap sel itu untuk melakukan fungsi kan pasti dia mensintesis sesuatu dari DNA-nya dia. Mensintesis fungsinya, mensintesis enzim dan sebagainya. Tapi banyak salah sintesis. Artinya banyak dia salah program. Jadi gini, harusnya pankreas membuat insulin programnya program A. Misalnya hasilnya bentuknya kayak jahitan A insulinnya. Tapi semakin tua pankreas, banyak yang dia memproduksinya 100 tapi nggak keluar 100. Memproduksi 100 keluarnya cuma 30, 40. Kenapa? Yang 100 sisanya apa? Ini gagal semua. Gagal produksi. Bentuknya salah. Makanya di dalam sel pun yang menua terjadi akumulasi agregat protein namanya.
protein aggregation. Itu terjadi di sel otak, di semua. Itu karena salah sintesis dari ribosomnya, karena penuaan. Nah, bagaimana mereverse itu semua kembali, at least menahan sel muda ini menjadi sel yang udah sampai yang morfologinya tua. Tua itu morfologinya agregat proteinnya banyak, mitokondrianya sedikit, densitasnya rendah. Secara scientific, gimana untuk mempertahankan jumlah mitokondria, mempertahankan densitas, dan membersihkan ruangan sel dari agregat protein? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Tahu nggak? Lewat chat. Nggak berat ya kaos. Itulah kenapa ada yang namanya autofagi. Karena dengan kita membatasi jendela makan, autofagi maksimal, kita membersihkan agregat protein yang sudah terbentuk bertahun-tahun dari umur kita. Itulah kenapa kita tidak makan karbo. Karena kalau tidak makan karbo, sel harus berusaha optimal bakar lemak. Sedangkan kalau harus bakar lemak harus selalu dikopling sama oksigen. Lemak tidak bisa dibakar di sitoplasma, lemak harus dibakar di mitokondria. Jadi kalau pilihan sel-sel di tubuhmu cuma bisa milih lemak, karena gula harus dihemat, ya dia harus banyakin mitokondria. Makanya secara tidak langsung, tidak makan karbo memicu mitokondria memperbanyak diri. Kenapa? Usaha adaptasi. Ngerti nggak? Usaha adaptasi supaya bisa selalu bakar lemak. Karena untuk bakar lemak sebagai sumber energi, aku nggak ngomong lemak dari makanan ya, lemak dari badan juga, itu jumlah mitokondria harus lebih banyak dibanding kalau dia ada gula. Kalau ada gula, dia nggak perlu banyak-banyak mitokondria. Tapi kalau cuma ada lemak, pilihannya, dia harus memperbanyak jumlah mitokondria. Nah, kalau memperbanyak jumlah mitokondria, dia baru bisa efisien bakar lemaknya. Istilahnya gini, dengan gini loh, kalau mitokondrianya cuma 10, gulanya 10, oksigennya 10, anggapnya gitu. Lihat. ATP-nya sekian. Tapi kalau gulanya nggak ada, diganti 10 lemak dengan 10 oksigen, ininya nggak bisa 10 mitokondria lagi. Harus 15 atau 20 supaya keep up dengan hasil sama. Nah, ya kan? Nah, secara nggak langsung, untuk efisiensi penggunaan substrat lemak dan oksigen yang sama, menghasilkan ATP yang sama atau lebih besar, lemak yang sel pembakar lemak harus punya mitokondria lebih banyak dibanding kalau bakar gula. Itu uniknya dari kalau dilihat dari fuel-nya apa. Nah, mau nggak mau kondisi ini menciptakan tubuh ini beradaptasi gimana supaya kita keep up di situasi seperti tidak ada karbo saat ini. Situasi tidak ada karbo itu artinya situasi puasa atau tidak makan karbo. Akhirnya sel-sel di tubuh kita, semua sel secara di levelnya, mau sel mata, mau sel manapun, kalau masih mau bertahan di tubuhnya tidak yang hemat gula, harus banyak mitokondrianya. Nah, itu baru mitokondrianya. Nah, kalau pakai lemak kan resikonya ROS tinggi, Mas. Betul. Karena kalau kita bakar lemak, ROS-nya tinggi nggak? Betul. ROS yang dihasilkan lemak lebih tinggi dibanding gula malah. Terus bagaimana supaya ROS-nya nggak tinggi? Makanya selain mitokondria biogenesis, density-nya juga meningkat. Jadi tubuh itu nggak bodoh. Jadi tubuh itu kalau ditantang sesuatu, dia berusaha menyediakannya gini. Coba angkat beban 10 kilo. Pasti dari nggak kuat, akhirnya jadi kuat. Kenapa? Karena ditantang, disediakan. Disediakan jawabannya untuk tubuh supaya bisa keep up dengan 10 kilo. Nanti bisa keep up dengan 20 kilo. Sama. Bisa keep up dengan 16 jam puasa, bisa keep up dengan 18 jam puasa, bisa keep up 20 jam puasa, pasti di level selnya ada adaptasi dong, nggak mungkin nggak. Nah, itu yang disebut namanya mitohormesis, autofagi. Mitohormesis itu, hormesis terjadi pada mitokondria, sehingga dia mitokondria jadi kompeten untuk situasi yang diciptakan. Dia melakukan autofagi membuat agregat protein tidak sebanyak dulunya. Jadi tujuan dari gaya hidup kita sebetulnya apa sih? Tidak makan karbo dan tidak makan karbo dan membatasi jendela makan, yaitu tujuan kita cuma simple. Mencegah senescence terlalu cepat, mencegah penuaan di dalam sel terlalu cepat, mempertahankan morfologi kita mendekati waktu kita masih muda. Morfologi selnya dari mulai densitas mitokondrianya, agregat proteinnya, jumlah mitokondrianya,
metabolic profile kita di level selnya diusahakan untuk keep up seperti yang muda. Tidak seinflamatif dulunya. Jadi kalau gini loh, kenapa tadi Mbak Siti Chandra bilang, wah ya ini yang banyak KO justru malah kebanyakan yang umur 30, 40, 50, begitu mereka. Karena apa? Itu mereka KO-nya itu karena inflamasinya tinggi. Jadi gini, anggap aja inflamasi kita bikin basal inflamasi. Nah, basal inflamasi yang masih muda-muda dengan pola makan sekarang, basal inflamasinya tinggi. Jadi begitu dicolek potentiometer sama COVID, lompat. Jadi COVID pasti memicu inflamasi. Tapi startnya dari mana nih? Start dari inflamasi yang segini apa start sama udah segini? Misalnya gini, threshold-nya di sini nih. Threshold-nya sitokin storm di sini inflamasi. Normalnya di sini. Normalnya inflamasi di sini. KF mungkin bisa lebih rendah. Tapi gaya hidup sekarang membuat inflamasinya udah di sini nih, low grade inflamasi. Semua parameter ini sama-sama ditembak COVID, naikinnya sama-sama 50%. Yang ini naik 50% baru sampai sini, turun lagi. Yang ini naik sini, yang tadi di sini tuh yang dekat threshold, langsung kena. Tak. Nah, gitu loh. Jadi kayak atlet gitu. Orang nggak pernah lari, BPM-nya mungkin agak tinggi. Jadi kalau suruh lari sprint 100 meter, dia langsung gitu. Kenapa? Karena dia untuk mencapai threshold detak jantung maksimalnya cepat banget. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh threshold dari orang yang nggak pernah olahraga dengan orang yang udah rutin olahraga sehingga dia threshold-nya untuk ketahanannya di endurance meningkat. Sama-sama disuruh sprint 100 meter sampai sana. Dari napasnya. Jadi yang satu lagi, ngerti nggak maksudnya? Ah, tergantung deposito inflamasi, Mas. Iya betul. Itu jadi gaya hidup kita itu, tujuannya gaya hidup kita itu secara overall ialah membuat basal inflamasi kita dan morfologi sel kita, fungsional sel kita itu menahan laju aging. Itu rahasianya. Pak Reni kira-kira sudah memahami ya. Tapi oh ya, aku lupa ngasih ini soalnya sambil cerita itu. Kasih saran ke Mbak Reni, gini Mbak Reni bilang sama orangnya gini, kayak aku bilang ke orang-orang, suruh jujur dengan diri sendiri. Walaupun sekarang ditakut-takutin sama keluarganya antipati ini gara-gara keto nih, atau dokternya bilang, udah kamu saya udah stroke, kamu kemarin ngapain? Keto, udah, ketonya disalahin. Padahal dia juga nggak cerita kalau dia cheating apa-apa, kan dia nggak mungkin curhat ke dokter, ya dokter sudah, kamu pasti gara-gara keto, nggak boleh lagi, udah nggak boleh keto, udah makan biasa aja, sama minum obat. Nah, jadi itu yang membuat dia tertekan. Mungkin teman yang Mbak Reni ini jadi tertekan, karena masukan dari sana-sini bilang ini penyebabnya keto. Tapi jangan dengar masukan orang. Suruh dia tanya ke badan sendiri dengan jujur. Waktu kamu bener-bener lagi bagus jalaninnya, kamu ngerasa lebih enak sekarang apa dulu waktu jalaninnya bagus? Pasti bilang, iya dulu, waktu itu enak banget. Terus kamu bisa sampai sekarang ini, pasti kamu ada kesalahan. Nggak mungkin nggak ada kesalahan tiba-tiba kayak gini. Nah, nanti dia introspeksi diri, salahnya di mana. Jadi dia harus bisa mentamengi diri dia sendiri dari segala jenis masukan. Yang bisa menjawab dia mau balik KF apa enggak, ya dia sendiri, dia harus jujur. Tugas kita di awal ialah memberikan saran, dia mengalami perbaikan, alhamdulillah. Dia di luar jalur, ya kita nggak bertanggung jawab sama dia. Tapi kita tetap kasih masukan, tanya ke diri sendiri. Mana yang lebih jujur, mana yang merasa lebih enak, merasa lebih sehat deh. Sehatan sekarang sambil minum obat, apa sehatan dulu tanpa minum obat? Nanti kalau dia bisa menemukan titik dia punya motivasi, gue jujur deh mau dengar sini bodo amat, mau nih profesor yang ngomong, mau ini ngomong, yang bener tahu sehat apa kan badan sendiri, bukan orang lain. Orang lain bilang, kamu harus makan ini karena ini sehat, tapi nggak bisa makan, setiap makan itu muntah, buat apa? Sama aja nggak berhasil kan? Nah jadi kembali lagi harus jujur ke diri sendiri. Sarankan itu Mbak Reni, bilang dari foundernya ngomong gitu. Sama ini Mas Tio, di Bukit Tinggi kan ada Dokter Ferdi ada kan? Beliau kan syaraf tuh, Bang Ferdi. Oh ada ya. Bang Ferdi itu udah masuk grup Telenakes belum ya? Sudah tapi kalau di FP ya udah. Nanti bisa ajak aja masuk ke Telenakes. Karena beliau kan KF juga. Jadi beliau di Rumah Sakit Stroke Bukit Tinggi. Nah, ajak ke sana. Jadi gini, Mbak Reni ngomongnya gini. Kontrol aja ke Dokter Ferdi, saya yang sarankan.
kalau pasien kan punya hak untuk second opinion. Ya kan? Nah, di sini di dokter ini ditakutin, di dokter ini disupport. Ya terus dia memilih yang mana? Ya kan cara handle orang kan beda-beda, cara handle pasiennya beda-beda. Makanya gini, selalu cari second Istiqoroh, opinion. Mas. Nah, dapat second opinion dari 2 pilihan istiqoroh. Ah, betul, setuju. Jangan kita yang menentukan. Biar pemilik langit yang menentukan. Betul, setuju. Ini Mas Tio tadi gara-gara stroke jadi lumayan terpicu nih pengetahuannya di dalam kepalanya keluar semua nih. Iya. Aku gitu. Aku tuh nggak bisa presentasi. Ilmunya ada di sini. Jadi kalau senangnya aku TFH gini apa Mas? Di setiap TFH ini ilmunya bisa bermacam-macam. Kenapa? Karena harus ada pemicu trigger baru keluar gitu. Kalau enggak, jadi walaupun keriting untungnya direkam dan bisa diputar sampai keriting juga. Oke, ini sedikit pertanyaan titipan sisa TFH kemarin, tapi masih ada kaitannya nih. Untuk new normal, ya kan? Tips untuk new normal untuk pola KF, apakah cukup strict di 5 pilar aja? Ya kan? Terus ini dikaitkan dengan untuk meningkatkan imun dengan sering berjemur, itu seberapa besar pengaruhnya. Nah, tapi ini beliau juga sedikit curhat, akhir-akhir ini rada malas berjemur karena kok jadi tambah hitam. Gitu. Ya boleh Mbak Siti atau Mas Tio juga boleh, silakan. Ya Mbak Siti. Saya sedikit, nanti bilang banyak Mas Tio. Aku di mute Mas, aku di mute. Jangan. Tak ada kesan tanpa kehadiranmu Mas. Ya silakan. Nanti kalau vitamin D3 kan memang karena kita di negara tropis. Di negara tropis otomatis demand badannya itu memang tinggi untuk D3. Kalau berjemur ya. Iya, selain berjemur juga dari asupan makanan biasanya sih kami memang konsumsi D3 sih. Karena nggak ngejar Mas. Permintaan tubuh itu demand-nya kalau kami kan periksa ada cek vitamin D25OH di lab itu ada. Nah, normalnya untuk dewasa itu di atas 30. Untuk yang kaum zombie yang nggak ketemu matahari itu pasti di bawah itu, nggak nyampe. Biasanya udah mialgia segala macam. Terus D3 juga salah satu protektor untuk saluran nafas. Jadi ya alergian, rinitis dan lain-lain, inflammatory kontrol salah satunya dari situ. Kalau nggak ngejar ya, berarti itu banyak di ikan dan lain-lain. Tapi ini dari sudut pandang Mbak Siti yang udah ketimpa di gerbang terakhir di RSUP ini ya ibaratnya. Cuman kadang-kadang di daerah itu kalau dibilang begini nih di teman-teman, bukan di daerah, di teman-teman itu wah karena penting berarti wah udah langsung tuh over konsumsi vitamin D apapun dan suplemen. Nah ini yang perlu dikasih tipsnya. Betul. Ya kalau mau tahu indikatornya sih ya cek darah ya Mas, dilihat. Ya. Dilihat kadar vitamin. Biasanya hidroksida 25OH itu dicek, harusnya sih di atas 30 ke atas. Kalau di bawah itu simptomnya pasti akan keluar entah mialgia atau pegel-pegel otot nggak karuan. Mungkin tapi juga bagian dari kronik low grade inflammatory system juga yang tadi dijelasin Mas Tio. Itu bagian dari salah satu alarm konslet tubuh lah ya. Harusnya kan tidak seperti gitu ya. Yang tadi deposito juga udah lama itu konsletnya. Tambah umur kan tambah numpuk Mas. Makanya saya suka bilang sama pasien, lah kalau depositonya emas enak Bu kita pecahnya. Lah kalau depositonya gula ya dapatnya HbA1-nya meledak. Iya ya Dok ya, iya gitu. Sama dengan orang yang depositonya itu yang dapat kan you are what you eat kan. Itu yang kita tabung ya itu yang kita panen lah. Iya betul. Mbak Titi kalau udah di depan pasien yang di RSUP pada nurut-nurut gitu. Saya nggak pernah maksa soalnya Mas. Soalnya kalau mau saran saya gini Mas. Kalau saya ya nggak apa-apa, yang sakit ya Bapak bukan saya. Nggak boleh maksa. Jadi makan silahkan asal sekon bukan aku gitu kan. Nah, saya kan nyaranin.
Jadi kan dia juga ngelihat saya tahan berjam-jam dengan baju kayak gitu tuh enggak makan, enggak minum. Lah gimana makan sama minum mau dibungkam semua dari atas sampai bawah gitu kan. Tapi tahan Pak, karena tubuh saya itu sudah ada power bank di dalamnya itu untuk ngisi energi. Jadi lumayan tahan. Jadi sebetulnya dibilang makanan cemilannya KF itu mahal tapi long lasting kok. Lumayan. Iya. Energizer. Energizer di dalamnya ada power bank-nya pre-install. Jadi buat saya sih kalau dihitung secara total murah daripada jajanan micin nggak karuan kemana-mana itu. Oke, Mas Tio ada tambahan? Enggak, Ya. Mas Tio. Ya, kalau untuk menghadapi new normal ya, apakah cukup dengan 5 pilar KF ya? Insya Allah cukup 5 pilar KF dan jalankan new normalnya. Maksudnya gini, 5 pilar KF dan jalankan new normalnya. Apa jadi new normal? Social distancing, gunakan masker, jaga jarak. Tujuannya apa? Mengurangi dosis penularan. Ya kan? Jadi kalaupun terpapar dalam dosis kecil, kita gampang buat imunitasnya dibanding terpapar di dalam bangsal COVID misalnya. Coba aja sekuat apapun imunmu, semua orang yang lagi batuk, semua saturasi lagi virusnya lagi di mana-mana masuk dalam situ, terlalu tinggi dosisnya, respon imunnya bagus tapi belum tentu secepat itu misalnya. Jadi mengurangi dosis paparan infeksi juga tetap penting di kondisi pandemi yang lagi tinggi. Jadi dia harus tetap jadi gini, 5 pilar dan jalankan new normalnya. Bukan nggak menjalankan new normal, 5 pilar dan jalankan new normal. Apakah menghadapi new normal 5 pilar kuat? Kuat. Oke, besok gue nggak perlu pakai masker, gue nggak perlu gue udah 5 pilar, jangan. Mungkin pas saat terpapar mungkin dia nggak bergejala, tapi apa nggak punya empati? Apa serumah udah KF semua? Fondasi kali Mas. Apa di teman di kantor udah KF semua? Nah, gitulah. Paling kita gituin aja. 5 pilar itu fondasi kali ya Mas Tio. Ya, Fondasi 5 pilar itu fondasinya. Ya. 5 pilar itu membuat kita menjadi be a bad host. Oke, ini ada pertanyaan lanjut dari Mbak Widya Sari. Halo Mbak Widya. Halo Mbak. Halo Mbak Widya Sari, online kah? Bisa unmute? Halo Mbak. Ya, halo. Terima kasih. Silakan Mbak Widya Sari. Oh ya. Jadi kalau untuk yang punya riwayat alergi debu, alergi dingin gitu tuh ada prioritas makanan real food yang lebih diprioritaskan nggak? Apa sebaiknya harus seperti apa sih di era new normal seperti ini gitu? Soalnya kadang masih sering kena kayak sering bersin-bersin, terutama kalau menjelang haid atau pada saat haid. Jadi masih kadang-kadang kayak kena di tenggorokan tuh kayak kerasa mau flu seperti itu mungkin, atau ini HC atau dari pengaruh alergi itu juga. Begitu saja. Enggak bahasa inflamasinya lagi agak meningkat. Semua orang mendekati HC bahasa gini. Bedanya wanita ya, kalau pria karena nggak datang bulan, mungkin basal inflamasi dia selama gaya hidup ini gampang dijaga rendah. Tapi semua wanita walaupun sudah ya kecuali menopause. Jadi semua wanita yang masih dapat haid, selama dia tidak menjelang periode haid, basal inflamasi dia seperti pria misalnya ya, rendah gini-gini. Tapi namanya dia sudah mulai masih pada saat haid tadi dia bilang itu udah mulai naik. Nah, basal inflamasi agak naik ini memicu apa aja yang masih rentan sama inflamasi. Contohnya apa? Alerginya muncul hanya di saat haid. Mau muncul tanpa perlu di periode haid nggak bersinnya? Titing aja naik nanti juga kan. Jadi membuktikan bahwa menaikkan inflamasi itu mudah dengan cara cheating gitu loh. jadi nanti ketahuan ya, memang yang masih agak rentan itu memang alerginya belum benar-benar tuntas. Misalnya itu dari aku menurut alerginya memang belum tuntas. Jadi kondisinya kalau dia tahu, aku lemahnya nih saat haid aku lemah kenapa? Karena basal inflamasiku lebih tinggi. Nah gaya hidupnya harus anti-inflamasi lagi. Jadi tidurnya dibagusin, ya banyakin makanan yang anti-inflamasi, yang tinggi omega 3, contohnya makan ikan, misalnya. Itu bisa kayak gitu. Kalau itu masukan dari aku.
cukup jelas. Mbak Siti ada mau nambahin? Ya, karena kalau orang alergen itu memang kolektor low grade inflammatory ya, Mas. Ya. Karena kan tapi inflamasi dia setelah KF kan harusnya lebih rendah, Mbak. Makanya dia betul, iya. alerginya dia udah mulai hilang, tapi muncul lagi pada saat dia mau haid. Ya pasti. Cuma karena alergen kan banyak yang memang dia epigenetiknya memang alergik ya, Mas, dari garisnya. Ya. Karena kan kita tidak bisa meng-KF-kan nenek moyang kan, meskipun kita ngikutin nenek moyang KF. Ya. Jadi kita yang ada di sekarang yang kita bertanggung jawab terhadap masa kini dari generasi kita ke datang. Jadi apalagi yang belum mempunyai baby KF itu kan lebih bagus lagi, kita mencetak generasi masa depan yang dengan kualitas mitokondria yang luar biasa gitu. Iya, betul. Diwariskan oleh ibunya loh. Betul, makanya. Maka saya bilang saya nggak. Mitokondrianya loh. Iya, karena saya tahu KF sudah tutup pabrik ya, Mas, jadi udah terlambat. tapi setidak-tidaknya kan ke depan kita akan lebih baik. Kalaupun saya tidak bisa meng-KF-kan, sehingga kita memulai, orang tuh kalau disuruh KF pasti lah kabur, Mas. Jadi biasanya saya bilangnya diajak makan sehat aja. Jadi dengan adanya saya di Bangsal tuh setiap saya makan diliatin. Dokter kok nasinya nggak dimakan, yang diliatin apa aja sih, yang dimakan apa sih dok? Gitu. Itu kuat kayak gitu dok. Lalu dilihat dari tadi saya kuat nggak? Dokter apalagi sih diliatin seharian. Masih nggak percaya, padahal udah dilihat sendiri. Kok bisa gitu kuat gitu. Lah kenyataannya kuat kok. Yang makin banyak makan, yang apalagi yang saya bilang generasi miskin tadi kan jajan satu diikuti oleh jajan yang lain kan. Betul. Nggak berhenti menyambung. Jadi harus dikontrol dari dianya sendiri sih, karena orang-orang dengan bakat alergik lebih kuat, lebih gampang Mas. Ini alarmnya lebih kuat. Yeah. Itu yang membuat saya sama dokter sahabat saya yang sudah dikenal saling lempar-melempar HC Mas. Iya, lomba HC berjamaah. Iya, sudah saya sebut-sebut HC kabur pasti Mas. Oke, ini thank you Mbak Siti. Ini pertanyaan, moga-moga bisa, atau bisa 2 pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan seputar tensi, karena tadi sempat bahas juga ada terbersih tentang hipertensi. Ini pertanyaan awam, itu cara mengendalikan tensi gimana sih? Ini dia kasih beberapa gambaran. Saya ngukur tensi itu sampai 4 kali sehari. Aku nggak tahu kenapa ini sampai seperti itu parnonya. Kadang bagus sekitar 120-80, tapi kadang sekitar 130-90, pernah 140-90. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya ingin tahu apakah angka seperti ini mengkhawatirkan dan harus minum obat tensi. Angkanya berapa aja Mas? Tadi dibilang angkanya berapa aja tadi? Kadang bagus sekitar 120-80. Tapi kadang sekitar 130-90. Pernah 140-90. 90, ya. Ya, udah tahu. Itu. Jadi gini, ya, sepanjang gini, tensi itu sepanjang hari bakal berubah. Itu dijamin. Nggak mungkin tensi stabil. Habis olahraga pun tensi juga berubah. Sedang olahraga atau aktivitas fisik tinggi, tensi pasti berubah. Tahu nggak yang berubahnya itu di mana fluktuasinya? Sistoliknya atasnya. Lihat atasnya. Bawahnya 80, diastoliknya 80, 90, 80, 90, 70, 80, 90, 70, 80, 90. Yang nggak boleh kalau di bawahnya di atas 100. Itu ada something wrong. Tapi kalau atasnya, itu bisa, makanya kita kalau mengukur tensi itu di kondisi kita lagi stabil, tenang, apa-apa, kalau tetap abnormal, berarti gini loh, tensi sistolik itu demand, stres, gini loh, stres. Sprint lari 100 meter, sistoliknya naik, dijamin. Itu dijamin. Sekarang tensi berapa? Sprint 100 meter, tensi lagi di sana. Naik nggak kira-kira? Naik. Lagi santai, tensi normal, terima telepon. Rumah kebakaran. Sebelum ini, tensi dulu. Berapa? Naik nggak? Fluktuasi psikologi mempengaruhi sistolik. Tapi kalau diastoliknya lompat tinggi, something wrong, metabolic issue. Jadi nggak terlalu worry, tapi terlalu tinggi sistolik juga tekanannya terlalu tinggi. Jadi gini, dorongan jantung.
ya dorongan jantung itu kan tekanan, tapi kan juga ada tekanan baliknya, ya kan? Nah, jadi gitu loh. Tekanan dorongan itu juga dibutuhkan untuk mendistribusikan gini. Jadi gini, kalau tensi tinggi, tensi didorong kemana-mana itu tujuannya apa? Supaya nutrisi kebutuhan untuk menghasilkan energi di setiap sel tubuh kita, di seluruh tubuh, demand-nya meningkat. Ada peningkatan demand, ada kebutuhan nutrisi untuk dikirim ke sana. Dan oksigen. Nutrien dan oksigen. Makanya darahnya harus cepat ngalir ke sana. Makanya dia butuh tensi. Jadi gitu loh. Jadi jangan tensi itu enggak. Jadi kita harus tahu fisiologinya tensi dulu. Tahu fisiologinya kenapa darah harus ditekan cepat dan dikurangi kembali, dan pembuluh darah kenapa harus bolak-balik berdilatasi. Itu fisiologi normal. Yang nggak normal itu kalau sampai bergejala. Nah, jadi kita menjaga tensi normal itu yang jaganya macam-macam. Tapi yang kalau udah ada metabolic issue, diastoliknya bermasalah. Di atas 195, 100, maksudnya gini, 100 ke atas lah diastoliknya. Itu pasti dia punya metabolic issue, nggak mungkin nggak. Itu ada PR. Nah, itu harus turunin. Tapi kalau tensi atas naik turun. Tapi kadang-kadang tensi atas terlalu tinggi juga nggak bagus. Jadi, mungkin kita tanpa gejala, tensi kita fluktuatif, is fine gitu loh. Bukan berarti, setiap sejam di tensi, begitu udah sampai berapa minum obat. Ya, enggak juga. Enggak gitu juga. Ya, itu kadang-kadang memang ada beberapa yang saya konsul ke saya, itu juga rada parno. Jadi parnonya itu merasa amannya dengan sebenarnya berapa sih Mas angka yang kita nggak perlu khawatir gitu. Sebetulnya kalau aku nih ya, kalau aku ya, memang udah ada rujukan tensi atas nggak boleh lebih dari sekian. Tapi nih ya, sebetulnya kemampuan dari pembuluh darah orang beda-beda. Kemampuan dia menahan tensi beda-beda. Kalau orang sudah punya riwayat penyakit, misalnya sudah pembuluh darahnya udah nggak bagus, dia lebih sensitif terhadap tensi tinggi. Tapi orang yang misalnya terlatih, misalnya dia sehat pembuluh darahnya dilatasi gampang. Maksudnya tidak rapuh lah pembuluh darahnya. Dia bisa menahan tensi sampai batas tertentu di luar batas normal tanpa gejala, tanpa merusak apapun. Itu gitu. Jadi tensi itu juga kalau menurutku pribadi ya, threshold-nya beda-beda tiap orang. Terutama sistolik. Kalau diastolik memang harus normal, tapi kalau sistolik tensi itu beda-beda. Aku pernah di Japri Warrior KF lagi ketawa-tawa santai gini, entah dia salah tensi apa tapi dia bilang, "Mas, saya lagi santai nggak ada apa-apa, tensi saya 170. Diastoliknya berapa? 80. 170 per 80. Lucu nggak? 170 80. Bener nih nggak salah tadi, ulang lagi. Oh, nggak deh Mas. Cuman 160 deh. 160 cuma. tapi dia tetap nggak apa-apa gitu loh. Punya riwayat penyakit nggak? Dia punya riwayat penyakit apa dulu? Enggak, saya sehat. Obes kan? Gemuk dikit tapi nggak pernah sampai obes banget. Dia kan menggunakan gaya riset. Tapi dia punya fluktuatif bisa sampai segitu. Jadi aku lihat di pattern-nya ada keunikan, ada threshold tertentu. Nah, tapi ini bukan jadikan barometer 160 aman, 170 aman, ya enggak juga. Kalau ini terjadi di orang yang punya riwayat aterosklerosis dan sebagainya, ya enggak bagus. Cuma kalau aku lihat secara fisiologinya memang ada threshold tertentu kayak gini loh, kayak orang kemampuan menyimpan lemak di tubuh dia sebelum dia sampai diabetes, itu dia juga punya fat threshold. Ada orang yang obesitas, orang udah obesitas, kelihatannya sih obesitas, BMI tinggi, tapi dia belum insulin resistan. Kenapa? Karena dia masih mampu store fat sebelum fatnya malah lepas ke darah sehingga menjadi lipotoxicity atau memicu insulin resistan. Ada. Jadi setiap orang punya kemampuan fat threshold, kemampuan dia menggemuk sampai seberapa. Ada yang baru menggemuk dikit aja udah insulin resistan. Ada yang bisa menggemuk banget, HbA1c-nya masih bagus. Kenapa? Karena gulanya tuh masih bisa di-convert semua jadi lemak, disimpan. Jadi tidak terlihat di darah untuk membuat HbA1c tinggi. Jadi gitu. Jadi ada fat threshold, ada threshold terhadap sistolik. Itu yang pattern-nya aku pelajari selama ini. Oke, lanjut. Berarti kuncinya adalah mengenali pattern, tapi kalau pattern-nya sudah mulai elevated, nah itu bisa jadi indikasi inflamasi level rendah ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, Dokter Siti ada mau nambahin seputar hipertensi? Enggak sih Mas ya, sama soalnya kan itu prinsipnya juga inflamasi dan vaskuler.
Ya. Cuma mungkin saya ingin nambahin yang alergi. Karena itu tadi yang saya bilang, kalau grade inflammatory itu kan warisan ya, tidak bisa dihindari dan diteruskan. Jadi memang kita yang harus betul-betul menjaga bagaimana tentang kontrol inflamasinya. Terus dari 5 pilar yang disebut Mas Tio yang akan menjadi ya jadi pondasi untuk new normal. Saya sendiri yang paling susah itu mengatasi pilar yang tidur dengan cukup. Aduh. Apalagi sekarang betul. Luar biasa. Kayaknya semua itu, nakes semua nakes kayaknya PR tidur deh. Karena dia harus lembur, harus jaga ini. Makanya ini karena ditugaskan oleh suhu master sendiri-sendiri, saya nggak bisa sambil tidur Mas webinar. Biasanya pakai dicolek dulu. Lah, ini disetrap sendirian mau nggak mau harus mejeng. Ya kan TFA-nya harus satu-satu. Kalau biasanya kan bisa colek-colekan. Dibangunin Mas Budi dulu. Jadi TFA edisi ini hasil dari setrapan Mas Tio. Iya betul. Karena dinilai kalau bertiga kayaknya saling kolusi, gantian merem, jadi lebih baik disetrap satu-satu sama Mas Tio. Oke, kita sudah 15 menit lagi menjelang ujung acara. Kan? Aku mesti info karena Mas Tio nanti kan mesti jelasin tentang SFA. Mungkin mau di closing atau di ngomongin SFA dulu boleh. Kalau mau bahas tentang SFA dulu boleh Mas, silakan. Oh, aku. Oh iya, ya. Oke. Jadi SFA nanti tadi siang aku udah ada meeting sama para vendor. Karena aku diskusi mengenai flow-nya virtual bazaar. Jadi gini, nanti kalau di virtual bazaar ada fitur-fitur yang mungkin kayak breakout room, mungkin Warrior belum pada tahu. Jadi makanya kita memudahkan gini. Yang ikut TFH sekarang aku kasih bocoran. Jadi besok aku posting itu bukan posting link registrasi, bukan. Biasanya kayak TFH kayak gini kan, aku kan share aku kan dikasih Mas Budi, ini Mas, link buat TFH hari Senin. Di situ kan aku posting, aku sama Mbak Siti hari ini. Orang-orang pada register ke link registernya kan, ada link registrasi Zoom-nya kan. Nah, nantinya untuk ikut seminar SFH, sama, harus lewat link seperti ini juga untuk konfirmasi. Tapi bukan di postingan. Di postingan itu yang aku share itu ialah link masuk ke dalam grup WA. Jadi karena aku mau membuat ini seperti KF seminar, seperti seminar KF di lapangan, contoh gini, habis kita daftar seminar KF di Bekasi, pasti sama panitia kan suka dibikin misalnya grup WA peserta, grup kayak WA peserta. Nah, jadi WA bukan tele. Dari 500 orang belum tentu semuanya main tele. Telegram, Facebook, IG itu semua nggak bakal notifikasinya nggak bakal seperti WhatsApp, itu dijamin. Satu. Dalam satu hari semua orang yang punya handphone kebanyakan buka Facebook, FB, Facebook, IG, apa tele, apa WA. Pasti WA kan? Pasti ngelirik dikit-dikit WA-nya juga dilirik kalau ada pesan. Ya kan? SMS udah nggak mungkin lihat lah karena kebanyakan iklan. Tapi pasti WA kelirik dong. Jadi begitu grup yang berjudul SFH 14 Juni ada info di situ, naik ke atas. Jadi dia tahu selama menjelang 1 minggu menjelang acara SFH, info-info seputar bagaimana cara raise hand bagi yang belum tahu, bagaimana cara masuk ke breakout room. Apa benar ya breakout room ya? Ya betul, jadi breakout room. Ya, jadi kalau di virtual bazaar misalnya kita lihat misalnya gini, di virtual aku lanjut balik dulu tadi. Ya. Ini jadi semuanya nanti dalam bentuk grup WA ya, semua terkumpul di grup WA. Kalau udah penuh 256, linknya aku tambahin lagi grup WA baru 256 lagi. Grup WA ini dibubarkan nanti hari Senin. Minggu selesai acara, Senin baru dibubarkan. Setelah kita mengumpulkan data, contohnya di grup WA yang dapat 10 kaos, siapa aja? Aku butuh nama, alamat, handphone, sama ukuran kaosnya. Nanti aku kasih kaos Uniqlo, size-nya segini, pilih sendiri. Nah, jadi dalam paling lambat karena PSBB kemungkinan 2 minggu, tapi kalau insya Allah nanti ke PSBB mungkin seminggu aja aku udah kelar produksinya kaos untuk hadiahnya.
Tapi kan grup WA itu bisa jadi untuk grup menyetorkan data. Nah, jadi bisa ngambil, aku ekstrak data dari situ. Atau misalnya yang habis nonton virtual bazaar, tadi yang presentasi dari 10 atau 12 vendor yang presentasi tadi Bukalapak di SFH 14 Juni, 10 12 vendor itu, kontaknya mana ya? Nah, kontaknya, kalau cuma lihat di layar gini kan, walaupun dikasih tahu, ini kartu nama saya, ditaruh gini kan nggak ada orang yang ikut SFH lagi dengerin gini, ada kontak lo langsung gue screenshot cekrek. Nah, mendingan, jadi data itu kan kalau dilempar ke grup WA kan tersimpan. Oh, tadi yang butuh data vendor-vendor yang presentasi tertarik sama makanannya atau apanya yang dia mau beli, bisa nggak sempat masuk ke breakout room untuk transaksi di sana, PO atau ngobrol di sana, ya lihatnya nanti di grup WA bakal di-share juga flyernya dia, berikut namanya seperti itu. Atau materi presentasi dari tiap pembicara tadi, mau dong kopinya di grup WA, tinggal di-share PPT-nya atau misalnya PDF-nya. Saya seperti itu. Jadi bagusnya dengan grup. Jadi kita kayak punya grup ini, grup peserta seminar. Nah, jadi linknya nanti dibagikan di sana dan bakal ternotifikasi kalau kemarin kali gini, wah sebentar lagi tanggal 14 ada SFH, daftar. Begitu daftar, hari Minggu ya, lupa gue. Pas lihat dari pas flyernya lihat dari jauh sih udah buru-buru pengen ini, tapi udah dekat-dekat hari karena nggak ada grupnya, tahu-tahu hari Sabtu, yuk keluar yuk ke sini, yuk ada acara ini, ya aja lupa kalau udah pernah daftar SFH. Kenapa? Karena nggak ada komitmen. Nggak ada komitmen itu gini. Kan aku kan nggak mungkin buat SFH, ayo deposito 100.000 dulu semua, nanti kalau aku balikin kayak seminar. Kan nggak mungkin kan, walaupun aku niatnya menggratiskan, tapi kan nggak mungkin untuk mencari komitmennya dengan cara seperti itu kan. Ya. Makanya dengan grup yang benar-benar komit, yang memang tanggal 14 kayaknya gue bisa nih ngikutin SFH. Kalau dia daftar, kita tinggal ingetin Sabtunya, kecuali memang dia ada acara mendadak. Betul kan? Nah, jadi kuncinya di SFH ini kita membuat sedekat mungkin dengan KF lapangan dalam hal presentasinya, dalam hal door prize-nya, ya. Jadi gini nih, ini bagi yang ikut TFH sekarang, aku kasih clue-nya untuk mendapatkan kaos. Rundown-nya baru aku posting besok, tapi yang TFH sekarang bisa dengerin rundown-nya. Jadi setiap pemateri satu, gini, misalnya pagi nih, SFH pagi, pemateri satu bawain materi dia. Selesai materi, nggak ada tanya jawab dulu. Selesai materi, kuis. Jadi pemateri memastikan audiens yang dia, gini, misalnya pemateri A, pagi-pagi. Selesai dia presentasi, dia langsung masuk kuis. Dia ngetes, didengerin nggak apa yang dia isi. Kuis ini dia bakal ngelempar setiap pemateri, dari 4 pemateri, setiap pemateri bakal melemparkan 2 pertanyaan dari isi materi yang dia share tadi. 2 pertanyaan ini kalau bisa jawab dari pemateri, dapat kaos Uniqlo. Sama, pemateri kedua masuk, selesai materi, dapat lagi 2 kaos. Baru habis itu kita diskusi panel, datanya jawab. Nah, jadi di sesi pagi ada kesempatan dapat 4 kaos. Jadi kalau biasanya yang biasa TFH atau apa keluar masuk cuma kita capek, ya jangan salahkan kalau nggak dapat kesempatan 4 kaos ini. 4 kaos pagi-pagi udah dapat kesempatan 4 kaos. Virtual Bazaar mau belanja, jangan hanya melihat vendor pilihan. Jadi aku membuat virtual bazaar ini seperti halnya kita dari selesai acara seminar, istirahat isoma, pada keluar pintu, meja bazar pertama siapa? Nah, itu tampilan layarnya itu ialah vendor pertama, meja dia. Dia bakal nunjukin produk dia ini. Kalau berminat, Mas Budi buka breakout room. Nah, yang tertarik mau dengan produk yang ditampilkan tadi, unggulan dia ini, Mas Budi tinggal lihat di chat, aku mau dong ke breakout room-nya siapa misalnya, contohnya Mas Paulus. Ke Mas Paulus dong. Kalau nama produknya Loketo ya? Lokaps. Nah, aku mau ke lapaknya Lokaps dong. Nah, itu tinggal chat di mana? Di Zoom ini. Nanti manual sama Mas Budi dilemparin masuk ke breakout room tersendiri karena layar utama pindah ke meja berikutnya.
Jadi kayak orang keluar dari pintu seminar, keluar dari ruangan seminar, lihat meja ini 5 menit, meja ini 5 menit, meja ini 5 menit, sampai 12 vendor, 12 meja, 12 lapak udah dilalui, nanti ada orang divisi produk dan Mas Budi ngasih kuis 2. Tapi random. Kuis randomnya gini. Tadi di lapak yang meja ketiga, coba siapa yang tahu produk unggulannya apa? Kalau nyimak apa isi di meja itu, kalau nyimak pasti tahu dong jawabannya. Nah, meja Mas Budi misalnya Mbak Hesti yang jaga. Mas Budi tadi apa ya? Mbak Hesti bilang paling laku apa, Mas? Bagelen. Nah, unggulannya Bagelen. Wah, itu udah endorse. Kacau. Udah promo duluan ya. Udah habis sekantong aku, Mas. Aduh, udah skip. Nanti pas sampai di kuis, tiba-tiba Mas Budi yang keluar. Maksudnya mejanya Mas Budi yang keluar. Meja HB produk, unggulannya apa? Bagelen. Nah, di akhir acara virtual bazar, 2 kaos, 2 pertanyaan. Nah, masuk jam 1, sesi siang. Sama, 2 pemateri, 4 kaos. Pengen nggak? 10 kaos ya. Pengen nggak? Saya milih 2 bagelen, Mas. makanya bener, jadi acaranya benar-benar aku buat semirip mungkin. Ada door prize-nya, ada virtual bazar-nya. Ya insya Allah nantinya kalau virtual bazar-nya bagus lancar, Mas Budi sama aku juga rencana ya kita lihat ya. Aku belum janji tapi aku mau lihat nanti animonya di virtual bazar gimana. Nggak menutup. Ya, nanti bakal bikin acara surprise seperti virtual bazar tapi dengan skala besar lagi. Tapi kita fokus sekarang di SFH dulu. Ya. Nah, di SFH dulu nih. Nah, gimana? Seputar SFH masih ada pertanyaan? Cukup, Mas. Jadi aku menggarisbawahi untuk teman-teman. Jadi sebenarnya prosesnya tidak berbeda dengan TFH. Hanya saja ini ada penambahan semua yang berminat untuk mengikuti seminar from home yang memang untuk dibuka untuk khalayak umum. Itu seminar from home. Ya, seminar from home akan ditampung dulu di grup WA. Betul. Kalau peminatnya melebihi dari kapasitas maksimal grup WA, akan dibuat grup WA baru yang kedua, tergantung peminat. Jadi nggak usah khawatir, kapasitas Zoom kita nanti untuk SFH, seminar from home, akan ditingkatkan menjadi 500. Ya. Jadi bisa jadi yang berminat bisa sampai 600, 700, no worries. Nah, di grup WA itu, saya juga nanti akan sering-sering mengingatkan satu jadwal jadwal seminar from home yang akan datang. Ya. Jadi nanti yang diposting Mas Tio ini khusus untuk grup WA seminar from home tanggal 14 Juni. 14 Juni aja dulu. Jadi nanti kalau yang jadwal berikutnya nanti grup WA-nya berubah lagi karena hari Senin setelah tanggal 14 Juni grup WA yang tadi sudah dibuat akan di-delete supaya tidak memberatkan HP masing-masing peserta. 15 Juni sore atau malam? Ya, 15 Juni atau sore atau malam. Nah, di grup itu selain reminder yang tadi sudah saya sebutin, saya juga akan berbagi panduan. Nah, ini panduan ini penting untuk chat, untuk raise hand, ya kan? Karena ini akan virtual seminar ini dan juga bazar akan membutuhkan partisipasi aktif dari peserta yang hadir. Jadi jangan sampai sudah seminar baru masih bingung mau join aja. Sampai hari ini beberapa yang memang baru pertama kali hadir di TFH masih bingung tapi yang sudah sering saya yakin sudah familiar, sudah jauh lebih ya sama Mas kayak adaptasi KF. tapi karena nanti postingannya aku nge-share-nya bukan aplikasi Zoom, maksudnya nge-share-nya tuh WA. Ya. Anggapan Mas Budi nanti gini, di dalam grup itu ada yang belum punya Zoom. Jadi, itu pasti Mas juga di grup itu juga dikasih cara panduan menggunakan Zoom. Betul, sampai install dari scratch. Cara install gitu. Karena begitu 500 kapasitas ini newbie-nya pasti masuk semua, nggak cuma senior doang. Ya, siap. Tenang Mas, sudah aku antisipasi. Mantap.
Oke, kita sudah tinggal beberapa menit lagi, mungkin bisa closing statement, Mas. Silakan. Ya. Siapa? Aku Mbak Siti? Dari Mbak Siti, boleh. Ya, kalau dari saya ya sharing terutama adalah kendali komorbid ya Mas ya. Betul. Kembali ke tadi, dengan mempertahankan 5 pilar itu yang kita sudah ketahui, cara yang paling mudah dan murah untuk mengendalikan komorbid, dan kita bisa menjaga badan dan menjadi be a bad host lah. For any kind of infection, nggak cuma COVID sebetulnya. Oke. Itu dari saya itu aja Mas. Itu pesan tersiratnya, beri aku waktu tidur lebih panjang juga, Mbak. Sebentar lagi kalau tidak ditutup oleh suhu master nih kita melanggar jam malam berjamaah. Monggo Mas Tio, Monggo Mas. Iya. Kalau dari aku juga sama ya, karena masih seputar COVID dan seputar awareness mengenai metabolic conditioning di masa pandemik ini, pentingnya ini ya memang sama. Semua acara-acara yang aku buat dari sejak awal kita mulai stay at home, mulai PSBB itu kan memang tujuannya ialah untuk awareness mengenai metabolic conditioning di kondisi pandemi. Metabolic conditioning itu bukan hanya untuk pas di buku ini mungkin menekankan di fatalitas, tapi di berbagai acara kita dan semua ilmu yang kita share di TFH ini sebetulnya lebih ke arah gaya hidup. Jadi gaya hidup yang insya Allah kalau pandeminya sudah berlalu pun tetap harus dijalankan. Jadi metabolic conditioning yang terus-menerus, karena kita mengkondisikan tubuh kita untuk ingin selalu sehat dan tidak terjadi accelerated aging. Jadi tujuannya metabolic conditioning kayak gaya hidup KF ini ialah aging itu pasti, menua itu pasti. Bohong kalau orang KF bilang nggak menua terus. Pasti ada penuaannya, tapi bukan accelerated aging, karena basic dari segala penyakit, basic dari segala jenis komorbiditas yang sekarang lagi jadi masalah di COVID, basic dari semua komorbiditas, mau itu cancer, diabetes, COPD, sebutin deh, hipertensi, sebutin semua nama komorbiditasnya apa. Di level selnya itu kalau diambil selnya orang hipertensi, selnya orang diabetes, selnya orang cancer, selnya orang apapun komorbiditas dikumpul apa? Strukturnya, morfologinya sama-sama mengalami masalah respirasi, artinya mitokondrianya bermasalah. Sama-sama mengalami akumulasi kotoran, agar protein. Sama-sama menunjukkan ciri-ciri morfologi sel yang tua. Jadi basic segala jenis penyakit komorbiditas, basic sindrom metabolik, di level selnya, itu ialah aging. Kamu punya diabetes, umur kamu 30 tahun, tapi selmu menunjukkan kamu sudah berumur 70 tahun. Karena selmu sudah mulai melemah setara dengan sel orang yang sudah lebih tua jauh dari kamu. Berarti penyakit-penyakit komorbiditas itu mempercepat aging di level sel. Jadi yang di permukaannya itu penyakit, di dalamnya paling dasar ialah aging. Yang kita lakukan dengan gaya hidup kita, rejuvenate, supaya setiap sel kembali memuda, memperbaiki diri, mengefisiensikan diri, supaya tidak terlalu cepat aging-nya. Itu rahasia dari gaya hidup ketofastosis. Oke. Terima kasih, Mas. Baik, demikian. Selamat malam, teman-teman semua. Kita sudah sampai di penghujung acara. Waktu juga yang membatasi, tapi sesi TFH akan diinfokan lagi berikutnya. Tapi yang jelas untuk besok, postingan Mas Tio adalah untuk seminar from home. Ya, jadi jangan salah. Kalau untuk TFH, tetap yang dibagikan adalah link registrasi langsung. Tapi untuk seminar from home, itu adalah link untuk join grup WA. Supaya tidak salah persepsi. Ya. Demikian, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk partisipasinya. Yo, terima kasih semua yang udah hadir. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Siti udah hadir. Sekarang lanjut tidur, bayar utang tidur. Assalamualaikum semuanya. Ya, tidur Mbak Siti. Semua. Assalamualaikum. Thank you dokter. Semua. Dr. Siti, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Selamat istirahat. Terima kasih Dokter Siti, Mas Tio, Mas Bobi.